Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 71. Pengungsi mudah ditangani. Selama mereka tidak gegabah menyerbu formasi puluhan orang dan tertabrak senjata panjang seperti cangkul dan tongkat, tim prajurit biasa pun bisa menangani mereka. Xie Yuan mengusir para pengungsi, dan tim pengawal terus bergerak maju selama 2 hari, melewati ngarai yang disebut Ngarai Jiuli. Terdapat pegunungan tinggi dan tebing di kedua sisi Ngarai Jiuli, dan lereng-lerengnya yang curam ditutupi hutan lebat, sehingga mustahil bagi orang untuk melewatinya. Hanya ada jalan papan di tebing, yang dibangun di atas aliran sungai pegunungan dan sangat curam. Xie Yuan diam-diam mengamati pegunungan di kedua sisi, berpikir. Pantas saja Zhao Tuer memimpin pengawal ini. Medan ini terlalu mudah bagi orang untuk bersembunyi. Semuanya, semangat. Setelah kita melewati Ngarai Jiuli, sisanya akan mudah. Zhao Xingyang berteriak, dan para kuli angkut memimpin jalan ke depan, melambaikan bendera dan berteriak. Longteng di Yunzu, Longteng di Yunzu. Sahabatku di gunung, tolong bantu aku. Zhao Xingyang memperkenalkan Xie Yuan, yang berkunjung ke sini untuk pertama kalinya. Ngarai Jiuli ini adalah tempat paling berbahaya di wilayah ini, dan hanya jalan papan ini yang bisa melewatinya. Ada pegunungan di kedua sisinya, pegunungannya tinggi dan hutannya lebat. Para prajurit tidak pernah berhasil membasmi para bandit sepenuhnya. Aku tahu ada 3 kamp bandit di pegunungan ini. Orang-orang di kamp bandit membutuhkan makanan dan minuman, dan Ngarai Jiuli adalah tempat terbaik untuk memulai. Agen pengawal kami ada di sini, dan kami telah beberapa kali bertemu bandit. Jadi, ketika kami melewati sini, setidaknya kami memiliki seorang pemimpin pengawal yang memimpin tim. Xie Yuan tampak serius, mengangguk, dan mengikuti tim pengawal dengan hati-hati. Ketika kami sampai di tengah jurang dan berbelok di suatu sudut, penjaga di depan kami tiba-tiba berhenti dan melambaikan tangan. Tim pengawal segera berhenti, membentuk formasi dengan pedang terangkat, dan melihat sekeliling. Zhao Xingyang melangkah maju untuk melihat dan melihat sebuah batu besar menghalangi jalan di tengah jalan papan di depannya. Masih ada tanah segar di batu itu, yang tampaknya baru saja didorong ke bawah. Dia menatap ke arah lereng bukit di sampingnya, matanya terpaku, dan dia berkata perlahan. Siapa pahlawan ini? Aku dari agensi pendamping Longteng, tolong beri aku sedikit muka. Seorang lelaki bermata satu dengan wajah garang muncul dari semak-semak dan mencibir. Jadi, Kapten Zhao. Kapten Zhao, kau baik sekali. Ayo kita bantu. Apakah saudara-saudara kita di benteng gunung kelaparan? Ini musim dingin, dan hidup ini sulit. Demi kebaikanmu, Kapten Zhao, tinggalkan barang-barangmu dan biarkan kau pergi. Setelah itu, kita bisa menyendiri. Zhao Xingyang menghunus pedangnya dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan aturan untuk tidak mengganggu diri sendiri. Maaf, saya tidak bisa mematuhi perintah Anda. Jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Pria bermata satu itu menjerit aneh dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, lebih dari 20 pria kuat muncul dari hutan, memegang busur dan batu dari tanah, lalu melemparkannya ke bawah. Tim pengawal sudah siap, beberapa pengawal mengangkat perisai besar untuk melindungi orang-orang. Melihat busur tanah tidak ada gunanya, para bandit itu membuang busur mereka, menghunus parang, dan menyerbu menuruni gunung sambil melolong. Xie Yuan melihat para bandit ini semua kuat dan perkasa, masing-masing memegang pisau. Ia kemudian mengamati pria bermata satu dan Zhao Xingyang yang sedang bertarung bersama, dan menyadari bahwa pria itu juga seorang ahli pelatihan tingkat ketiga. Ia tak kuasa menahan rasa kagum di hatinya. Ternyata siapapun yang berani menghalangi jalan adalah orang bodoh atau orang kuat. Para bandit itu memiliki keunggulan medan dan jumlahnya banyak, sehingga mereka segera menyerbu tim pengawal dan perkelahian pun terjadi. Melihat para bandit datang ke arahnya dengan taring dan cakar, mata Xie Yuan berubah dingin dan dia tiba-tiba melangkah maju dan menghunus pedangnya. Mata bandit itu mengabur, dan tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di tenggorokannya. Ia mengeluarkan 2 suara serak, dan seluruh tenaganya terkuras habis sebagai air pasang, dan ia pun jatuh terduduk pelan. Xie Yuan melewati bandit itu dan menusuk bandit itu dari belakang, yang sedang berhadapan dengan porter lain. Kemudian, ia menghindari parang yang menyerang dari samping dan menebas dengan pedangnya, menjatuhkan parang bandit yang menyerang itu. Memanfaatkan kepanikannya, ia menendangnya hingga jatuh dari jalan papan. Bandit itu jatuh dari tebing, melambaikan tangannya lemah di udara dan menjerit panjang. Xie Yuan berbalik dan melihat bandit lain mencoba menyerangnya, tetapi dihentikan oleh seorang pengawal. Sementara keduanya bergulat, Xie Yuan menyerang dengan pisau dan memenggal kepala bandit itu. Kemudian, dengan lolongan Raja Serigala, ia menjatuhkan pria kuat yang memaksa portir tim pengawal mundur. Dalam waktu singkat, Xie Yuan membunuh beberapa orang berturut-turut dan tak tertandingi. Semua bandit di sekitarnya pun musnah. Akhirnya, seorang bandit tingkat kedua melihat Xie Yuan, melompat dengan pedang di tangan, dan berteriak. Dasar anak sombong.
Ia hendak menerjang Xie Yuan dengan momentum besar ketika sebuah pedang panjang di udara menangkapnya. Qin Hai lah yang berteriak. Lawanmu adalah aku. Bandit itu tidak punya pilihan selain bertarung dengan Qin Hai lagi. Meskipun banditnya banyak, mereka bukanlah kelompok elit. Para master tingkat 2 hampir tidak sebanding dengan tim pengawal. Saya ingin memperbesar keunggulan jumlah setelah latihan kedua, tetapi saya tidak menyangka bahwa ada pendamping di tim pendamping yang dapat melawan banyak orang sendirian, dan langsung mengurangi keunggulan jumlah. Ketika Xie Yuan melihat kedua bandit itu berhenti, ia segera mengumpulkan kekuatannya dan bergerak cepat ke medan perang, bergegas menuju tempat yang lebih ramai. Dengan ayunan pedangnya, ia membunuh 3 bandit berturut-turut dan menyelamatkan 2 kuli angkut. Ia mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa peserta pelatihan kedua membelakanginya dan sedang bertarung sengit dengan Qin Hai. Orang-orang di sekitar mereka telah menjauh, dan tidak ada penghalang antara mereka berdua. Kaulah yang tadi ingin menyerangku, kan? Xie Yuan menurunkan kelopak matanya, mengangkat kakinya tinggi-tinggi, mengambil langkah ringan, dan dalam 2 atau 3 langkah dia melompat ke belakang bandit dan menikamnya dengan pisau. Tetapi bandit kedua memiliki intuisi yang luar biasa dan tiba-tiba berbalik ke samping untuk menghunus pisaunya. Sebuah kekuatan besar datang, dan pisau Xie Yuan terlempar, membuat dadanya terbuka lebar. Xie Yuan tidak menyangka lawannya akan bereaksi secepat itu, tetapi secara naluriah ia menjatuhkan pisaunya, mencabut kapak dari pinggangnya, dan mengayunkannya 3 kali berturut-turut, bagaikan kilatan petir. Lawan itu telah bertarung dengan Qin Hai untuk waktu yang lama dan kondisinya sudah menurun. Ia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas ketika merasakan nyeri di dadanya, lalu tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Itu adalah pisau Qin Hai yang menusuknya. Setelah bergabung untuk mengalahkan bandit tingkat kedua ini, Qin Hai mengacungkan jempol pada Xie Yuan. Kapakmu memang berguna. Tadi dia menghadapinya dan bahkan tidak melihat kapak Xie Yuan dengan jelas. Cepat sekali. Kedua pria itu melepaskan tangan mereka dan bergabung dalam pertempuran, dan para bandit tidak dapat menyembunyikan kekalahan mereka untuk sementara waktu. Pada saat ini, terdengar erangan memilukan dari depan. Pria bermata satu itu menutupi perutnya yang berdarah, melambaikan tangannya, melemparkan bola batu yang mengeluarkan asap ungu, lalu mundur ke dalam hutan. Melihat hal ini, Zhao Xingyang menghindari bola batu dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia berbalik dan menyerbu. Melihat pemimpin mereka mundur, para bandit panik dan melarikan diri. Beberapa dari mereka dibantai, dan hanya 3 atau 5 yang berhasil melarikan diri ke hutan. Zhao Xingyang menghentikan semua orang yang mengejar dan memeriksa inventaris. Ia mendapati kargo masih utuh. Hanya 1 porter yang terluka parah. Porter lainnya mengalami luka ringan, tetapi tidak serius. Ia pun merasa sedikit terkejut. Desa bermata satu ini telah muncul dengan kekuatan penuh. Kupikir kita mungkin akan mendapat masalah kali ini, tapi hasilnya lebih baik dari yang kuduga. Mereka jelas sudah mengikuti kita cukup lama, dan jumlah pemain tingkat kedua sudah pas. Mereka semua Xiao Xie, dan masing-masing bisa melawan beberapa bandit. Mereka membunuh dengan brutal di kelompok bandit. Mereka bahkan membantuku menghabisi musuh tingkat kedua, yang langsung membuka situasi. Qin Hai berkata sambil tersenyum. Para pengawal mendiskusikan masalah tersebut dan mendapati bahwa di antara sekitar 20 bandit, 7 atau 8 telah tewas di tangan Xie Yuan. Rekor ini memang agak luar biasa, tetapi mengingat efektivitas tempur Xie Yuan yang jauh melampaui rekan-rekannya saat menghadapi Monto, tidak mengherankan jika ia mencapai hasil seperti itu tanpa bantuan latihan kedua. Orang-orang terus berterima kasih kepada Xie Yuan. Jika dia tidak tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka, seseorang pasti akan kalah jumlah dan tewas di tempat. Zhao Xingyang mengangkat alisnya. Para bandit ini punya penglihatan yang tajam sampai bisa tahu jumlah prajurit kelas 2 kita hanya dengan sekali lihat. Untungnya masih ada Tuan Xie yang mereka lewatkan, kalau tidak, akan ada lebih banyak korban kali ini. Zhao Xingyang tersenyum dan menepuk bahu Xie Yuan dengan penuh semangat. Anak baik, aku akan memberimu hadiah pertama untuk ini. Aku akan pergi ke kepala pengawal untuk mengklaim penghargaan untukmu saat kita kembali ke agen pengawal. Terima kasih, Bos Zhao. Senyum Xie Yuan murni dan cerah, ceria dan tampan, seolah-olah bukan dia yang baru saja berkeliaran di antara para bandit. Setelah meninggalkan Ngarai Jiuli, tidak ada masalah lagi sampai pengiriman pengawal. Ini adalah pertama kalinya bagi pengawal Xie Yuan melaksanakan misi pengawalan berskala besar, dan dia menyelesaikannya dengan sukses. Dalam perjalanan pulang, Xie Yuan melirik kemajuan di depannya. Setelah kembali, aku akan mandi obat. Haruskah aku mencapai terobosan? Bab 72. Zhao Xingyang memimpin tim pengawal kembali ke Yun Zhao dengan lancar. Kecuali 1 orang yang terluka parah, sisanya baik-baik saja. Bahkan porter yang terluka parah pun tidak mengalami cacat fatal dan akan pulih dalam waktu sekitar 1 bulan.
Misi pengawalan ini membuahkan hasil yang cukup baik, sehingga Zhao Xingyang menyelesaikan misinya dan mengadakan jamuan perayaan di restoran Yunzhao untuk memberi penghargaan kepada para anggota tim pengawal. Tempat ini cukup mewah. Ini pertama kalinya Xie Yuan mengunjungi restoran besar di Kabupaten Yunzhao. Restoran itu tingginya lebih dari 5 lantai, dengan balok-balok berukir di atapnya dan lukisan-lukisan tergantung di pilar-pilarnya. Restoran itu lebih mirip galeri daripada restoran. Memasuki ruang pribadi yang luas, Xie Yuan menghela napas pelan melihat layar-layar elegan dan kisi-kisi jendela yang indah, dan melihat hidangan-hidangan lezat di atas meja. Cakar beruang itu bahkan lebih besar daripada yang kuburu. Dia benar-benar orang yang menjual beruang itu saat itu, dan sekarang menjadi tamu kehormatan. Konon katanya sudah lama sekali, tapi nyatanya hanya satu musim dingin. Xie Yuan yang tadinya menganggap hidangan burung pegar tumis sebagai kemewahan, kini bisa pergi ke restoran dan mencicipi hidangan lezat ini. Xiao Xie, kamu belum pernah ke sini. Melihat Xie Yuan menatapnya dengan rasa ingin tahu, Qin Hai datang dan bertanya dengan suara rendah. Xie Yuan berkata secara terbuka. Ini pertama kalinya aku berada di tempat sebagus ini. Qin Hai tertawa dan berkata. Kamu kan sudah jadi pengawal, jadi makan di sini biasa saja. Tapi kamu harus menyiapkan meja ini sendiri. Tetap saja sakit. Semua uang yang kamu hasilkan beberapa bulan terakhir habis untuk satu porsi ini, dan bos yang harus membayarnya. Bukankah perak yang diperoleh dalam beberapa bulan itu berjumlah ratusan tael? Xie Yuan menghitung dalam benaknya bahwa makanan ini tidak murah. Meskipun para pemimpin pengawal semuanya kaya, biaya pelatihannya 3 kali lipat atau lebih jauh lebih tinggi, jadi tidak ada batasan uang. Namun, orang-orang di sekitar mendengar percakapan antara keduanya dan tertawa, jelas mereka sudah terbiasa dengan kemurahan hati Zhao Xingyang. Zhao Xingyang juga tersenyum sedikit dan mengangkat gelasnya. Semua orang telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Karena tahun baru akan segera berakhir, mari kita minum secangkir ini bersama-sama. Setelah makan malam, semua orang akan pulang untuk liburan dan kembali bekerja setelah tahun baru. Bagus. Semua orang bersorak dan minum 3 cangkir berturut-turut sebelum berhenti. Setelah jamuan makan dimulai, orang-orang datang bersulang untuk Xie Yuan satu persatu, meskipun ia memiliki sedikit pengalaman. Xie Yuan memberikan kontribusi besar dalam misi pengawalan ini dan menyelamatkan beberapa orang dalam pertempuran jarak dekat. Para prajurit tidak pandai berbicara, jadi mereka memaksanya minum banyak. Meskipun anggur beras itu kadar alkoholnya rendah, Xie Yuan masih sedikit mabuk setelah meminum semangkuk penuh. Namun sekilas ia mendapati kedua pemabuk itu telah terjatuh semua, lalu ia menyadari sesuatu. Ternyata aku masih seorang peminum berat. Terima kasih banyak. Zhao Xingyang datang saat ini, minum segelas bersamanya, dan berkata sambil tersenyum. Penampilanmu kali ini luar biasa. Aku sudah memberitahu kepala pengawal saat aku menyerahkannya. Aku akan memberimu merit kelas C. Nilai kelas C. Setara dengan manfaat pelatihan tingkat kedua, yang dapat ditukar dengan mandi obat berkualitas tinggi. Xie Yuan sangat gembira dan minum 3 mangkuk lagi bersama Zhao Xingyang. Setelah 3 putaran minuman, tim pendamping bubar, sebagian pulang, dan sebagian kembali ke agen pendamping. Xie Yuan tersadar oleh angin malam. Sebentar lagi tahun baru, jadi tidak akan banyak orang di sekitar. Baiklah, aku akan beralih ke mandi obat besok, dan menembus tingkat pelatihan kedua sebelum akhir tahun, agar aku bisa membuat ringkasan untuk tahun ini. Xie Yuan memanfaatkan alkohol untuk berlatih teknik pedang. Ia merasa sedikit gerah dan itu cukup menggerahkan. Setelah mandi, ia masuk ke kamar dan tertidur. Keesokan harinya, di kamar mandi. Xie Yuan menatap cairan coklat panas itu, menarik napas, lalu melangkah masuk ke dalam tong kayu. Pertama kali terasa baru, kedua kali terasa familiar. Kali ini, Xie Yuan duduk bersila di dalam tong kayu, diam-diam menunggu obatnya berefek. Waktu berlalu dengan lambat, dan efek obatnya meresap ke dalam dagingnya. Xie Yuan sekali lagi merasakan nyeri ototnya yang robek dan berkedut, dan wajahnya sedikit berkerut. Rasa sakit, dan kebahagiaan. Melihat angka-angka yang melonjak di depannya, mata Xie Yuan sedikit berbinar. Saat napasnya berubah, rasa sakitnya jauh berkurang. Xie Yuan memejamkan mata sedikit, menenangkan pikirannya, dan dengan hati-hati merasakan perubahan pada otot-otot di sekujur tubuhnya. Saya tidak tahu resep apa yang digunakan agen pendamping itu, atau berapa banyak ramuan berharga yang mereka tambahkan. Setelah mandi berendam ini, kulit saya membaik lebih cepat daripada kulit saya. Xie Yuan merasakan otot-ototnya menguat dengan cepat, dan saat dia melihat angka-angka semakin mendekati terobosan, dia mendesah dalam hati. Naga tidak bisa dibesarkan di kolam yang dangkal. Seandainya saya tetap tinggal di kota Panlong dan Timen, saya tidak akan pernah mencapai kemajuan secepat ini. Baju besi, level 4 1998/2000. Baju besi level 4 2000/2000.
Xie Yuan membuka matanya lebar-lebar, dan langsung menyalurkan seluruh darah dan energi di dadanya ke seluruh tubuhnya, meliputi setiap otot, merasakan bahwa penguatan otot telah mencapai titik kritis tertentu. Dia menggunakan seluruh tenaga dalam dan darahnya untuk mengaktifkan energinya secara bersamaan, sehingga darahnya dapat sepenuhnya mengendalikan otot-otot di seluruh tubuhnya. Kekuatan obat dalam cairan obat itu dengan cepat terkuras, dan memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Otot-otot Xie Yuan di seluruh tubuhnya gemetar dan memanas, mencapai batas penguatan pada tahap ini, dan kemudian menerobos batas. Dia merasakan tubuhnya yang tegang tiba-tiba rileks dan meregang, dan ketegangan serta relaksasi otot-ototnya menghasilkan kekuatan besar yang membuatnya ingin melampiaskannya. Xie Yuan tanpa sadar mengangkat tangannya, lalu berhasil menahannya. Tidak, akan sia-sia jika menghancurkan tong setiap kali Anda menerobosnya. Selain itu, tong ini dapat digunakan selama 6 jam sekaligus dan bagian bawahnya dapat dipanaskan. Ini bukan tong kayu biasa. Jika rusak, harganya mungkin akan sangat mahal. Xie Yuan menahan diri, tiba-tiba berdiri, dan menyemburkan seember obat cair. Kamar mandi langsung dipenuhi uap, seolah-olah di dalam awan dan kabut. Pertama, latih tubuhmu untuk menjadi pejuang hebat. Xie Yuan merasakan kekuatan luar biasa di tubuhnya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika latihan pertama memperkuat kulit, meningkatkan pertahanan, menambah kekuatan, dan meningkatkan kualitas keseluruhan praktisi untuk menjadi seorang pejuang, maka latihan kedua memiliki efek utama, yaitu meningkatkan kekuatan dan daya ledak. Saat ini, kekuatan otot Xie Yuan telah mengalami perubahan kualitatif. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, dan kecepatan ledakannya juga lebih cepat. Ia merasa tidak takut pada Meng Tuo, si barbar asing, hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Jika ada bandit terlatih lain yang berani mendekatinya, ia bisa memotongnya menjadi 4 bagian dengan 3 kapaknya, dan tidak perlu ada yang menghabisinya. Kekuatan seorang seniman bela diri tingkat kedua, terutama tenaganya, sulit ditandingi oleh seniman bela diri tingkat pertama. Saat Xie Yuan mengemasi pakaiannya, dia merenung. Fase latihan fisik saya berjalan sangat cepat, dan 2 kali mandi obat itu menambah banyak poin. Mandi obat berkualitas tinggi dari agen pendamping memang luar biasa, tak heran banyak yang iri. Namun, mandi obat saja utamanya untuk memperkuat kulit dan daging, dan perkembangan darah dan ki relatif kecil. Awalnya, saya harus berlatih lebih lama, dan menunggu darah dan ki pulih sebelum akhirnya bisa menembus batas dan mencapai tingkat latihan kedua. Namun, pil giok emas memiliki efek tonik internal yang signifikan, dan paling cocok untuk para prajurit dalam tahap latihan eksternal untuk mengisi kembali darah dan ki. Setelah internal dan eksternal digabungkan, mereka akan mencapai puncak dan mencapai terobosan secara alami. Jadi, saya harus berterima kasih kepada Vajraget. Ngomong-ngomong soal itu, semenjak bergabung dengan agen pendamping, Sekte King Kong tidak lagi punya urusan sendiri. Terutama setelah kompetisi itu, sekte itu menjadi sunyi senyap. Memang menyenangkan bersandar di pohon besar untuk berteduh. Dengan perlindungan Shen Longteng, tak seorang pun di Yunzhao akan berani bergerak kecuali ada orang gila. Kekuatan saya meningkat pesat dan kondisi saya jauh lebih stabil. Keputusan bergabung dengan agen pendamping adalah keputusan yang tepat. Namun, setelah mencapai tingkat kedua baju besi, instruksi selanjutnya yang diberikan oleh Biksu Liu agak samar. Xie Yuan agak bingung tentang cara meregangkan otot, cara memperkuat tulang, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam latihannya. Lagi pula, Biksu Liu sendiri hanyalah seorang praktisi tingkat kedua. Apakah sudah waktunya beralih ke teknik yang lebih baik? Xie Yuan mengelus dagunya sambil berpikir, tetapi buku kecil indah berisi gambar para arhat yang tercetak di atasnya di ruang belajar Biksu Liu terus terngiang dalam benaknya. Ditambah lagi 4 kata, ritme Buddha tersembunyi, saat berlatih baju besi. Itu membuat orang merasa sedikit gatal. Setelah berpikir sejenak, Xie Yuan kembali ke kamarnya dan perlahan mengemasi barang-barangnya. Saatnya kembali ke desa Xiaoxi untuk liburan tahun baru. Dalam perjalanan pulang ke desa Xiaoxi, saya akan melewati kota Panlong, jadi sebaiknya saya pergi dan bertanya. Tidak, saya sudah lama tidak bertemu teman-teman lama saya dari Timen. Saya merindukan mereka, jadi sebaiknya saya pergi dan mengucapkan selamat tahun baru kepada mereka. Ini jelas bukan untuk buku rahasia seni bela diri apapun. Bab 73. 29 tahun. Xie Yuan kembali ke kota Panlong setelah lama menghilang. Kota ini dihiasi lampu-lampu dan lentera-lentera merah besar tergantung di mana-mana. Tim barongsai berparade di jalanan dan gang-gang, dan anak-anak berlarian di mana-mana. Bahkan keluarga-keluarga termiskin pun telah membersihkan rumah mereka dalam 2 hari terakhir dan menempelkan kata, Fu, di pintu mereka, membuat seluruh kota dipenuhi suasana meriah tahun baru. Kecuali gerbang besi. Xie Yuan berdiri di gerbang-gerbang Ti, memandangi pintu yang tertutup rapat dan patung-patung singa batu yang diam. Tidak ada dekorasi tahun baru di luar, yang tampak tidak serasi dengan seluruh kota.
Dia sedikit mengernyit, melangkah maju, menarik cincin tembaga itu dan mengetuknya dengan keras, tetapi tidak ada seorang pun yang menanggapi untuk waktu yang lama. Xie Yuan mundur 2 langkah dan melihat plakat di pintu lagi. 3 karakter besar berlapis emas, gerbang sirah besi, tampak berkilau seperti baru, dan sepertinya sudah lama tidak dibersihkan. Ada apa? Kenapa ditutup? Xie Yuan berpikir sejenak dan berjalan menuju pasar. Burung pegar segar. Ayam segar, beli beberapa untuk dibawa pulang untuk tahun baru. Sayuran liar, sayuran liar. Segenggam sayuran liar terakhir di pegunungan untuk musim dingin. Kalau kamu melewatkan ini, kamu nggak akan dapat sampai musim semi berikutnya. Jual ikan, ikan hitam besar dan gemuk, makan ikan untuk makan malam tahun baru, dan tahun depan akan penuh kelimpahan. Pasar tahun baru sangat meriah, seolah seluruh kota berkumpul di sini. Suara pedagang asongan berkumpul menjadi gelombang besar, yang membawa Xie Yuan menemukan tempat itu. Dia melihat sekelilingnya sambil berjalan, dan tak lama kemudian matanya pun berbinar dan dia pun langsung berjalan menuju kios penjual ikan. Tuan, Anda mau ikan? Ikan kami. Terima kasih, saudara. Pemuda berkulit gelap di belakang kios itu tertegun sejenak, menatap Xie Yuan yang tersenyum dengan sangat terkejut. Selamat tahun baru, kakak Tao. Lama tak berjumpa. Xie Yuan membungkuk. Tao Jilin membungkuk berulang kali, menunjukkan senyum terkejut. Selamat tahun baru. Hai, kakak Xie, sudah lama kita tidak bertemu sejak kamu pergi ke kota kabupaten, Kalau dipikir-pikir, rasanya tidak terlalu lama, iya. Hanya sekitar 1 atau 2 bulan. Namun Xie Yuan meninggalkan Timen dan langsung bergabung dengan agensi pendamping Longteng, agensi terbesar di kabupaten tersebut. Bagi penduduk kota kecil itu, hal ini dianggap sebagai kenaikan status yang cepat. Oleh karena itu, meskipun awan-awan itu tidak terlalu jauh dan waktunya tidak terlalu lama, namun keduanya selalu terasa sangat berjauhan. Tao Jilin menghela napas penuh emosi, lalu bertanya dengan penuh semangat. Saudara Xie, kamu pergi ke agensi pendamping Longteng, jadi kamu pasti seorang pejuang, kan? Xie Yuan mendengarkan dan mengangguk sambil tersenyum. Saya cukup beruntung bisa melewati 2 hari ini. Prajurit. Tao Jilin menggosok giginya, mengangkat ibu jarinya berulang kali, dan ekspresinya menjadi sedikit terkendali. Saudara Xie, selamat. Hai, prajurit. Ngomong-ngomong, aku baru saja menangkap ikan berharga. Ikan itu mengisi kembali darah dan ki, dan merupakan favorit para prajurit. Awalnya aku akan menjualnya dengan harga tinggi, tetapi karena kau di sini, saudara Xie, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah untuk merayakannya. Tao Jilin mengambil keputusan, mengeluarkan seekor ikan mas hitam besar berpipi merah dari keranjang ikan besar, dan memasukkannya ke tangan Xie Yuan. Xie Yuan terkejut dan melambaikan tangannya berulang kali, tetapi dia tidak dapat menahan kegembiraan Tao Jilin, jadi dia menerima ikan itu dan mengeluarkan segenggam perak dan memasukkannya ke dalam saku Tao Jilin. Kini giliran Tao Jilin yang kebingungan, tetapi ia bukan tandingan Xie Yuan. Tangannya tertahan, dan Xie Yuan langsung menyapukan perak itu ke rantai menaranya. Tao Jilin melihatnya dan mendesah. Terima kasih, saudari. Terima kasih banyak. Bagaimana bisa dianggap harga tinggi kalau tidak seberapa? Xie Yuan memperkirakan ia mengeluarkan sekitar 7 atau 8 tael perak. Ia mengetahui tentang ikan harta karun itu setelah bergabung dengan agen pengawal Longteng. Ikan itu adalah ikan mutan yang memang berguna untuk berlatih bela diri. Ikan ini akan meningkatkan aliran darah dan energi Anda secara signifikan setelah memakannya. Ikan ini sangat baik dan layak untuk dikonsumsi. Dia tahu perkiraan harganya, dan Tao Jilin pasti tidak akan menderita kerugian apapun dari perubahan kecil ini. Xie Yuan menghentikan Tao Jilin dari berbicara dan berbisik. Saudara Tao, waktu saya datang ke sini tadi, saya lihat sasana bela diri sedang tutup. Ada apa? Mendengar ini, Tao Jilin meletakkan keranjang ikan dan mendesah pelan. Saudara Xie pergi ke kota kabupaten dan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Awalnya, bagian keuntungan apotek sudah ditetapkan, berkat kekuatan besar saudara Xie. Tetapi apotek itu sendiri mengalami masalah. Konon, tanaman herbal di pegunungan Beidou, sumber utama tanaman obat mereka, telah punah secara misterius. Toko-toko obat merugi besar, dan pasokannya pun terbatas, sehingga harganya melonjak pesat. Mendengar ini, Xie Yuan mengangkat alisnya sedikit. Pegunungan Beidou. Pegunungan Beidou adalah pegunungan yang luas. Seluruh wilayah Yunzhao sebenarnya terletak di kaki selatan pegunungan Beidou. Desa Xiaoxi terletak di kaki salah satu gunung tersebut. Apakah tanaman obat di pegunungan juga mati? Layu dan mati. Xie Yuan mengerutkan kening dan mendengarkan Tao Jilin melanjutkan. Sekarang ketiga perguruan bela diri itu mulai gelisah. Perguruan tinju macan hitam dan perguruan senjata ilahi telah benar-benar memutuskan hubungan dengan kami. Mereka telah beberapa kali bertarung dalam sebulan terakhir, bahkan dengan semua muridnya, tetapi tanpa pemenang.
Akhirnya, mereka memutuskan bahwa ketiga guru perguruan itu akan secara pribadi ikut serta dalam pertarungan pada hari ke-15 bulan lunar pertama. Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Keesokan harinya, perguruan bela diri ditutup, memberi para murid libur. Mereka bilang guru Liu sedang menyendiri. Tapi beberapa orang juga bilang dia benar-benar melarikan diri. Yah, siapa tahu. Pokoknya, beginilah kejadiannya. Mari kita istirahat sejenak di tahun baru dan lihat apa yang terjadi setelahnya. Xie Yuan tercengang mendengar ini. Ia tidak menyangka pertempuran di kota Panlong begitu sengit. Tapi, apakah Tuan Liu benar-benar kabur? Lalu teknikku. Xie Yuan merenung sejenak dan berkata, lupakan saja, mari kita pergi ke Panlong lagi pada hari tahun baru dan kita akan tahu jawabannya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Tao Jielin, membeli beberapa ayam, bebek, ikan dan daging, dan kembali ke desa Xiaoxi untuk merayakan tahun baru. Malam tahun baru. Yuanzi, kamu membeli terlalu banyak. Lilan menyeka keringat di dahinya dan membawa ikan terakhir, melengkapi makan malam reuni. Tidak apa-apa. Tidak akan rusak dalam cuaca seperti ini. Makanlah perlahan-lahan dari hari pertama hingga hari ke-7 tahun baru. Xie Yuan tersenyum. Wang Lei mendecakkan bibirnya. Yuanzi, kamu bekerja keras di agen pendamping, tapi tidak mudah menghasilkan uang. Mencari uang itu mudah. Bekerja di kota kabupaten itu seperti mengumpulkan perak. Ini bukan apa-apa. Ini tahun baru, ayo bersenang-senang. Xie Yuan melambaikan tangannya berulang kali, mengambil sepotong daging dengan sumpitnya, dan menyerahkannya kepada Hua. Kemudian, ia mengangkat cangkir anggurnya dan minum sedikit, sesuatu yang jarang terjadi. Saudara situ, saudari Lan Hua, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Beberapa orang di meja makan tidak banyak makan, terutama ikan yang berharga itu. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu menghabiskannya dengan 2 sumpit, lalu merasa kenyang dan berhenti makan. Sulit untuk mencerna energi ini tanpa berlatih bela diri. Xie Yuan baru saja memberi mereka rasa makanan baru dan memakan seluruh ikan dan setengah dari hidangan di meja, yang membuat Lilan dan Wang Lei menatapnya dengan mata terbelalak. Seginikah jumlah makanan yang dimakan seorang prajurit? Andai saja Tiger Boy bisa makan sebanyak saya suatu hari nanti. Tapi, saya khawatir saya tidak akan sanggup memberinya makan kalau dia makan sebanyak itu. Setelah makan malam reuni, Xie Yuan mengobrol sebentar dengan kakak dan adik iparnya. Melihat mereka akan membujuk Hua untuk tidur, ia mengucapkan selamat malam dan pergi, kembali ke rumah kecilnya sendiri. Kami sedekat keluarga, tetapi bagaimanapun juga, kami bukanlah keluarga, dan kami masih harus menghabiskan tahun baru sendirian. Melihat keluarga bahagia beranggotakan 3 orang di depan pintu yang tertutup, Xie Yuan tiba-tiba merasa sedikit sedih. Ini pertama kalinya dalam beberapa dekade saya merayakan tahun baru Imlek sendirian. Bahkan gala festival musim semi yang membosankan pun membuat saya bernostalgia. Xie Yuan sedang membawa kendi anggur dan berjalan menuju rumahnya di bukit ketika dia tiba-tiba berbalik. Di halaman rumah besar di desa itu, 2 orang sedang melihat ke arah ini. Ketika mereka melihat gerakannya, mereka berhenti dan masuk ke dalam rumah. Xie Yuan berhasil melewati tahap kedua kultivasi dan mencapai tahap ketiga energi internal. Dengan telinga dan mata yang tajam, ia langsung tahu siapa kedua orang itu. Putra tertua dan kedua dari keluarga Zhang. Zhang Yufeng tinggal di kota kabupaten sepanjang waktu dan hanya kembali ke desa Xiaoxi selama tahun baru dan festival Qingming. Kelopak mata Xie Yuan sedikit terkulai, dan dia berhenti sejenak sebelum perlahan kembali ke halamannya sendiri. Duduk di halaman, mengagumi bulan di malam tahun baru, Xie Yuan sesekali minum dalam diam. Anggur beras memiliki kadar alkohol yang rendah, tetapi tawa dan suara petasan sesekali terdengar dari desa, yang membuat halaman semakin sunyi. Suasana ini lebih memabukkan daripada alkohol. Xie Yuan sedikit mabuk, mendongak dan berpikir. Mengapa mereka berdua menatapku? Mereka sudah lama tidak menggangguku. Apa mereka sudah menyerah? Apa mereka semudah itu diajak bicara? Atau ada yang mencurigakan? Mereka sudah lama mengincarku. Kalaupun mereka menyerah, aku belum selesai. Sial, aku tidak bisa terus-terusan diganggu. Keadaan berubah seiring waktu. Jangan ganggu anak-anak muda malang itu. Xie Yuan tiba-tiba merasa anggur beras itu membakar hatinya, jadi dia menghabiskan seluruh isi panci sekaligus, berdiri, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan keluar. Keluarga Zhang di desa. Kedua bersaudara itu minum anggur di atas kang dan menunggu fajar tiba. Ini juga merupakan tradisi keluarga Zhang. Saudaraku, penuh anggur. Zhang Laur si mulut bengkok menuangkan anggur untuk kakak tertuanya. Dari kecil hingga dewasa, ia hanya bersikap patuh di depan Zhang Yufeng. Zhang Yufeng mengangguk dan berkata, kakak kedua, sudah berapa banyak hasil panen dari ladang desa? Sudah hampir setengah jalan, tapi berhenti di rumah Wang Lei. Anak itu. Zhang Laur meludah dan mengumpat.
Wajah Zhang Yufeng menjadi gelap dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Tuan Kedua, dan dia akan secara pribadi membantu kita menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kamu mengatakannya? Mata Zhang Laur berbinar. Aku hanya tidak melihatnya. Dia sudah kembali ke desa. Mudah untuk menghadapinya jika dia tidak bekerja di agen pengawal. Aku akan mengirim surat kepada Tuan Kedua besok. Dia tidak akan butuh waktu lama untuk sampai ke desa, mengingat kecepatannya. Lalu kita akan memikirkan cara untuk memancingnya ke tempat terpencil, seperti hutan di balik gunung. Mata Zhang Yufeng berkedip. Zhang Laur mengangguk berulang kali, matanya berbinar. Apa solusinya? Bagaimana kalau aku mencoba bersikap rendah hati dan mendapatkan kepercayaannya, seperti yang dilakukan Xielun? Zhang Yufeng perlahan menggelengkan kepalanya. Dia jauh lebih pintar daripada saudaranya, jadi aku tidak bisa menipunya. Aku punya cara yang lebih baik. Aku akan memaksanya untuk tunduk. Apa? Bukankah Wang Lei dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang sudah seperti keluarga sendiri? Tangkap saja mereka dan bawa ke hutan. Biarkan dia datang sendiri dan jangan bersuara. Dilihat dari karakternya, dia pasti akan menuruti perintahku. Oh, ide kakakku benar. Setelah kejadian itu, apa yang terjadi pada keluarga Wang Lei yang beranggotakan 3 orang? Tentu saja aku menghadapinya. Sudah tepat untuk turun ke lapangan. Zhang Yufeng tiba-tiba terkejut karena pertanyaan itu tidak ditanyakan oleh saudara kedua. Keduanya tiba-tiba menoleh dan melihat sesosok tubuh melintas di kertas jendela. Dengan suara keras, pintu kayu kokoh itu ditendang hingga tertutup, dan sesosok tubuh tinggi memegang kapak berdiri di bawah sinar bulan, wajahnya tidak jelas dalam bayangan. Bab 74. Kedua saudara Zhang terkejut dan menatap pemuda di luar pintu. Meskipun wajahnya agak tidak jelas di bawah sinar bulan, sosok itu merupakan sosok yang unik di desa Xiaoxi, jadi mereka berdua secara alami mengenali siapa itu. Wajah Zhang Laur berubah drastis, dan dia berkata dengan tegas. Xie Yuan, apa yang kau lakukan? Kau menendang pintu di malam tahun baru, apa kau mau mati? Apa yang aku lakukan? Aku bertanya apa yang ingin kau lakukan? Xie Yuan mengangkat kepalanya, memperlihatkan mata yang agak merah dan bau alkohol di mulutnya. Sial, aku hanya datang ke sini untuk jalan-jalan, tapi aku tidak menyangka akan mendengar cerita konspirasi. Tidak heran mereka hanya menatap ke sana, mereka benar-benar ingin membuatnya tetap tenang. Untungnya, saya datang ke sini hari ini, kalau tidak, saya tidak akan tahu apa yang mereka rencanakan. Terutama setelah mendengar ini, Xie Yuan terkejut dan marah, dan lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Jika mereka tidak mengantisipasinya terlebih dahulu, ada kemungkinan besar rencana mereka akan menjadi kenyataan. Kalau saja kakak situ dan kawan-kawan benar-benar diculik oleh kedua orang itu, maka mereka bertiga pasti sudah mati, tidak peduli mereka masuk ke dalam perangkap atau tidak. Tetapi jika dia terlalu khawatir dan bertindak impulsif, lalu berlari ke hutan dan bertemu Yu Chun Seng yang sedang berlatih 4 ronde, dia tidak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri. Semakin Xie Yuan memikirkannya, semakin takutlah dia, dan semakin dia merasakan darahnya terbakar. Dia bertanya lagi sambil memberi penekanan pada setiap kata. Aku bertanya padamu, apa yang baru saja kamu katakan ingin kamu lakukan? Melihat mata Xie Yuan merah dan wajahnya dingin, Zhang Laur tanpa sadar mundur selangkah. Zhang Yufeng mengerutkan kening, menatap Xie Yuan, lalu menyentuh gagang pedang di samping Kang. Ia berkata perlahan, Xie Yuan, apa kau habis minum? Kulihat kau agak linglung dan mabuk. Apa kau salah dengar? Baiklah, di malam tahun baru nanti, mengingat kau mabuk, aku tidak akan berdebat denganmu. Pulanglah. Bodoh. Kamu pikir aku sebodoh ini? Kenapa kamu masih main-main di sini? Xie Yuan menunjuk Zhang Laur dan mengutuknya dengan kasar. Wajah kedua saudara itu berubah hitam. Zhang Laur marah tetapi tidak berani bicara. Kenangan digantung dan dipukuli masih terbayang jelas di benaknya, meninggalkannya dengan bayangan yang tak terlupakan. Melihat kemarahan Xie Yuan yang semakin menjadi-jadi, tanpa sadar ia merasa sedikit takut. Wajah bos Zhang berubah serius. Xie Yuan, apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Apa kau benar-benar ingin mencari masalah denganku sekarang? Kalau tidak, aku akan menunggumu menelepon ayah baptismu besok. Sial. Xie Yuan menunjuk dan mengumpat. Nah, karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Aku akan mengantarmu pergi. Semuanya akan sama saja. Dengan suara tercekik, Zhang Yufeng mencabut pisaunya dan berbicara perlahan. Melihatnya begitu percaya diri, Xie Yuan entah dari mana mendapatkan kepercayaan dirinya. Ia mencibir, melangkah maju, dan memukul kepalanya dengan kapak. Wajah Zhang Yufeng sedikit berubah ketika mendengar suara kapak itu. Ia memegang pisau itu dengan kedua tangan dan menggoyangkan seluruh tubuhnya, nyaris tak mampu menahan kapak itu. Sambil memegang kapak, dia merentangkan dan menarik lengannya yang panjang, lalu segera mendorong ke depan, yang ternyata sangat cepat.
Xie Yuan juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Melihat serangan mendadak itu, ia pun menangkisnya dengan kedua tangan dan memegang kapak secara horizontal. Kemudian, ia langsung menghunus pedang panjang dari pinggangnya dengan tangan kanannya. Kilatan cahaya pedang melintas dan menebas leher Zhang Yufeng. Zhang Yufeng bereaksi cepat, berjongkok, dan mengayunkan kakinya ke arah tubuh bagian bawah Xie Yuan. Pisau di tangannya sedikit lebih lambat, lalu ia berbalik dan menebas ke arah pinggang Xie Yuan. Jurus ini, yang menggunakan kedua tangan dan kaki, sangat ganas. Jika kamu melompat untuk menghindarinya secara refleks, kamu akan terkena pisau di udara. Bahkan jika kamu menggunakan senjata untuk menangkisnya dengan cepat, kamu akan menderita karena tidak memiliki daya ungkit. Namun, Xie Yuan tidak bergerak sama sekali. Ia mengangkat kaki kirinya untuk menendang tendangan sapuan Zhang Yufeng, mengayunkan tangan kirinya untuk menangkis tebasan horizontal dengan kapak, lalu menggoyangkan tangan kanannya dengan ringan, dan menebas lagi kepalanya. Zhang Yufeng merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari tangan dan kakinya, dan dia terkejut. Dia tidak menyangka Xie Yuan, yang menggunakan pedang dan kapak secara bersamaan, masih memiliki kekuatan seperti itu. Melihat pisau turun dari atas kepalanya, Zhang Yufeng hanya bisa berguling ke samping dan merangkak di bawah meja, lalu tiba-tiba mengangkat meja dan berdiri, menghantam ke arah Xie Yuan. Xie Yuan membelah meja 8 dewa menjadi 2 dengan 1 pisau. Seperti dugaannya, ia melihat Zhang Yufeng mengayunkan pisaunya dari belakang. Ia menangkis serangan itu dan kemudian mulai bertarung dengannya dengan pisau tersebut. Zhang Yufeng hanya merasakan bahwa ilmu pedang Xie Yuan cepat dan dahsyat, serta tenaganya begitu besar sehingga dia sama sekali tidak dapat menahannya, dan keringat pun berangsur-angsur muncul di dahinya. Xie Yuan berdiri di tempatnya, memegang kapak di tangan kirinya tanpa bergerak sementara menebas dengan tangan kanannya, melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba tangannya bergetar dan pisau itu menusuk secara diagonal ke samping. Ternyata Zhang Laur sedang memegang pisau dapur dan ingin menyelinap, tetapi ia ditemukan oleh Xie Yuan. Dengan pengalaman kurang dari 1 dekade, dia hanya bisa berdiri di sana dengan wajah pucat saat melihat kilatan pisau. Zhang Yufeng terkejut melihat ini, lalu bergegas maju dan menebas tangan kanan Xie Yuan dengan pisaunya. Namun, Xie Yuan hanya berpura-pura menggunakan pisaunya dan dengan cepat mengayunkan tangannya kembali. Zhang Yufeng mencoba menarik pisaunya kembali dengan tergesa-gesa, tetapi ia tak mampu lagi menahannya, dan pisau panjang itu pun terlempar. Xie Yuan kini memegang pisau di satu tangan dan kapak di tangan lainnya, sementara Zhang Yufeng tak bersenjata. Kekuatan Zhang Laur bisa diabaikan, dan mereka berdua benar-benar tak tertandingi saat menghadapi Xie Yuan. Xie Yuan mencibir, "Kakak yang baik." Baru saja, dia menggunakan kapak di tangan kirinya untuk mencegah Zhang Yufeng menyerbu ke arahnya secara langsung, tetapi tangan kanannya dapat membunuh Zhang Laur. Namun, Zhang Yufeng melepaskan opsi yang tampaknya bisa mendapatkan kembali keuntungannya. Meskipun ia kehilangan pisau dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, ia tidak jatuh ke dalam perangkap Xie Yuan. Zhang Yufeng berdiri di depan Zhang Laur, wajahnya serius. "Kamu benar-benar telah mencapai tingkat penguasaan kedua. Kamu benar-benar seniman bela diri tingkat kedua. Sudah berapa lama?" Dia berubah dari seorang bocah lemah yang bahkan tidak bisa mengangkat ayam menjadi seniman bela diri tingkat 2 dengan sangat cepat. Berapa banyak pengorbanan yang telah saya lakukan hingga sampai pada titik ini hari ini, dan mengapa ia mampu langsung masuk ke level kedua? Zhang Yufeng menggertakkan giginya dan menatap Xie Yuan. "Aku heran kamu juga di tahap latihan kedua. Katanya, kamu belajar gerakan baru setiap kali kamu melakukan seks. Berapa kali seks yang akan kamu lakukan di tahap latihan kedua?" Xie Yuan mencibir. Mendengar Xie Yuan mengejeknya secara langsung tentang hal yang paling tidak ingin ia sampaikan kepada siapapun, wajah Zhang Yufeng berubah sepenuhnya gelap, hampir meneteskan air. Ia telah berlatih bela diri selama bertahun-tahun dan terjebak di kemacetan tingkat pertama untuk waktu yang lama. Baru belakangan ini ia mempertemukan Yu Chun Seng dengan Xie Yuan, mendapatkan kembali dukungannya, dan mendapatkan berbagai keuntungan, hingga akhirnya berhasil menembus tingkat kedua. Dia bisa merasakan bahwa Xie Yuan, seperti dirinya, baru mencapai tingkat kedua latihan Qi, namun mengapa jurus pedangnya begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa menangkisnya? Apakah memang bakat alaminya memang seperti itu? Aku telah berupaya keras untuk naik ke atas, langkah demi langkah, namun para jenius ini, atas dasar apa? Atas dasar apa, mereka begitu beruntung hingga mereka punya nyali untuk menertawakan usahaku? Zhang Yufeng menghela napas, lalu tiba-tiba menyeringai dan berkata perlahan. "Aku bukan kakak yang baik, tapi aku tumbuh besar bersama kakak kedua, dan ikatan kita tak lebih buruk darimu." "Nah, kakakmu memang kakak yang baik. Dia masih memikirkanmu sebelum meninggal." Xie Yuan tertegun saat mendengar ini. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia pernah mendengar mereka menyebut-nyebut kakak laki-laki mereka ketika mereka sedang merencanakan sesuatu. "Tetapi saya begitu marah pada saat itu sehingga saya tidak mengerti dan tidak banyak memikirkannya." Dia mengatakan ini sekarang.
Apa artinya ini? Xie Yuan tiba-tiba mengerahkan tenaga di tangannya, menggenggam pisau dan kapak dengan erat. Ia bertanya dengan suara berat. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku membunuh saudaramu. Zhang Yufeng tersenyum. Bab 75. Terdengar suara dentuman keras di kepala Xie Yuan, seakan-akan ia tersambar petir, dan ia tertegun sejenak. Ketika dia tersadar, sebuah tinju yang kuat telah menghantam dadanya. Xie Yuan segera mengangkat lengannya untuk menangkisnya, lalu ia dihantam palu besar dan terdorong mundur beberapa langkah. Dengan suara keras, ia menghantam dinding tanah dan berhenti. Xie Yuan mengerang, sangat terkejut. Bagaimana teknik tinju ini bisa begitu kuat? Zhang Yufeng melangkah maju dan melayangkan pukulan lain, namun dilihatnya Xie Yuan dengan sigap memenggal kepalanya dengan pisau, mengabaikan pukulan itu sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain mundur, mengambil pisau dari tanah, dan menghadapi Xie Yuan. Xie Yuan menutupi dadanya dan batuk beberapa kali, dengan sedikit darah di mulutnya. Dia menggertakkan giginya dan menatap Zhang Yufeng. Apa yang baru saja kau katakan? Apa kau membunuh saudaraku? Dia tidak dibunuh oleh binatang buas. Pikiran Xie Yuan sedikit bingung, tetapi dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Zhang Yufeng tertawa dan berkata, "Sesulit apa sih menemukan sesuatu yang bisa menarik perhatian hewan liar di daerah ini? Dengan begini, kau tidak akan menimbulkan kecurigaan. Lihat, kau sama sekali tidak curiga. Kau dengan bodohnya mengira itu dimakan hewan liar. Bodoh sekali. Jadi begitu." Tak heran jejak binatang di tempat kejadian perkara begitu kacau, bahkan Zhu Dongming pun menganggapnya aneh. Tak heran seorang penebang kayu yang kuat dan berpengalaman seperti Xie Lun pun mati di pegunungan. Ternyata segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Melihat Zhang Yufeng mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menyerang lagi, Xie Yuan, yang sudah siap, memaksanya mundur dengan pedang dan mengeluarkan 3 kata dari sela-sela giginya. "Mengapa? Kenapa? Mohon saja, aku akan beritahu kalau kau mohon." Zhang Yufeng tertawa terbahak-bahak, cahaya dingin melintas di matanya, dan tiba-tiba dia mengayunkan pisau lainnya. Xie Yuan mengayunkan pedangnya ke depan dan bertukar serangan dengan Zhang Yufeng dengan cepat. Keahlian pedangnya yang dahsyat hampir mencekiknya. Xie Yuan menyerang dengan sekuat tenaga, membuat Zhang Yufeng kesulitan melawan. Dalam sekejap, ia terjepit di antara dua kubu dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan bunyi ding, Xie Yuan menepis pisau lawannya. Berdiri di tempatnya, ia mengarahkan pisaunya ke Zhang Yufeng dan mengucapkan kata demi kata. "Mengapa?" Zhang Yufeng menjatuhkan pisaunya dan berdiri di sana dengan tangan kosong, tidak peduli sama sekali, sambil terkekeh pelan. Karena dia menghalangi. Apakah itu menghalangi? Ya. Tahun lalu aku meminta anak keduaku untuk memanen ladang di desa, tapi kakakmu terlalu sibuk dan selalu menghalanginya. Kalau dia tetap di desa, rencana ini tidak akan berhasil. Jadi, aku akan menyuruh adikku yang kedua membawanya ke gunung belakang dan menghabisinya. Zhang Yufeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia menolak menyerah sampai kematiannya, dan tidak ada yang bisa saya lakukan." Xie Yuan hanya merasakan panas di hatinya, dan gelombang kemarahan tiba-tiba muncul. Begitu Zhang Yufeng selesai berbicara, ia melancarkan pukulan yang telah lama ia rencanakan. Bentuk pukulan yang misterius dan tenaga yang dahsyat membuatnya tak terhentikan. Xie Yuan menyilangkan lengannya untuk menangkis pukulan itu, tetapi tetap terdorong ke belakang, meninggalkan 2 bekas di tanah. Dia telah membuat beberapa kemajuan dalam kekuatan internal, dan tubuh bagian bawahnya sekuat besi, tetapi dia tidak dapat menangkis pukulan ini. Zhang Yufeng kembali mengayunkan pukulannya. Pukulannya tampak lambat, tetapi sebenarnya cepat, dengan lintasan yang menakjubkan. Xie Yuan awalnya mencoba menangkisnya, tetapi ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa pukulan itu sebenarnya mengarah ke perutnya. Ia kembali menekan, tetapi terdorong kembali. Ia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan menahan pukulan itu. Pukulan Zhang Yufeng seperti hujan, dan Xie Yuan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan tertekan untuk sementara waktu. Tinju macam apa ini? Melihat bayangan tinju Zhang Yufeng menyelimutinya, satu pukulan lebih berat dari yang lain, Xie Yuan tahu ini bukan solusi. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan kapak yang baru saja tergantung di pinggangnya. 3 trik. Zhang Yufeng seolah mendapat firasat dan melangkah mundur terlebih dahulu. Melihat ketiga kapak Xie Yuan menyatu, secepat kilat dan sekuat guntur, keringat dingin langsung membasahi sekujur tubuhnya. Untungnya, dia sudah terluka dan gerakannya lambat. Xie Yuan menarik napas dalam-dalam 2 kali dan menatap Zhang Yufeng. "Gaya tinju Anda bukan dari Sekte Vajra." Setelah dia bergabung dengan agen pendamping, dia tentu saja mengenal pesaing lamanya, Sekte Vajra. Yun Zhao tak tertandingi dalam hal kemampuan keras Sekte Vajra, dan ia juga memiliki seperangkat telapak batu yang serasi, yang cukup kuat. Senjatanya termasuk teknik tongkat Vajra, yang juga sangat hebat, tetapi ia belum pernah mendengar teknik tinju sekuat apapun yang hampir dapat menutupi kekurangannya dengan kekuatan internalnya.
Gaya tinju ini, baik dari segi kekuatan maupun gerakan, sangat hebat, dan sama sekali tidak seperti yang seharusnya dimiliki sekolah seni bela diri Yunzhao. Zhang Yufeng mencibir, hanya mengizinkanmu berpetualang. Melihat Xie Yuan menatapnya tanpa mengatakan apapun, Zhang Yufeng terkekeh. Yah, teknik tinju ini juga dipelajari dari kakakmu. Aku tahu darinya kalau ada pendeta Tao yang menganggapnya jenius dan memberinya buku panduan tinju ini. Haha, jenius. Tapi dia tetap saja dipukuli habis-habisan. Sekuat apapun dia tetap tahu. Setelah mendengar ini, mata Xie Yuan memerah, darah dan energi internalnya melonjak tak terkendali. Ia tak peduli dengan gerakan apapun dan mengayunkan kapaknya untuk menebas Zhang Yufeng. Tak sabar menunggu. Mata Zhang Yufeng berkilat, wajahnya pucat dan merah, lalu dia meninju jantung Xie Yuan dengan tinjunya yang panjang. Teknik tinju ini sangat kuat, tetapi juga menguras banyak energi. Terlebih lagi, ia belum sepenuhnya memahaminya dan sudah kehabisan tenaga. Pukulan ini adalah langkah terakhirnya yang nekat. Hidup atau mati, akan segera terungkap. Melihat ini, Xie Yuan mengantisipasinya, jadi dia menarik napas dalam-dalam, mempercepat gerakan tangannya sedikit, dan sedikit memiringkan dadanya. Dengan sekali desiran, lengan kiri Zhang Yufeng terputus, dan tinju kanannya mengenai dada Xie Yuan. Wajah Xie Yuan memucat, dia meludahkan darah, lalu mundur beberapa langkah. Namun pada akhirnya, saya memiliki kekuatan untuk berdiri. Lengan kiri Zhang Yufeng berdarah deras, tetapi dia hanya mengerang, wajahnya pucat. Baju besi, hei, baju besi. Harapan terakhirnya telah pupus. Ia tersenyum getir dan hendak menerima takdirnya, tetapi tanpa sadar ia menoleh dan melihat Zhang Xiaoshan dengan wajah ketakutan. Zhang Yufeng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan teriakan aneh, dan mengayunkan lengan kanannya seperti palu, menghantamkannya ke arah Xie Yuan, sementara bagian lengan kirinya yang patah tampak terjepit, dan sejumlah besar darah hitam menyembur keluar. Akan tetapi, dia kehilangan keseimbangan, dan Xie Yuan dengan mudah menghindar ke samping dan memotong tangan kanannya dengan satu tebasan kapak. Zhang Yufeng terhuyung dan akhirnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ia berlumuran darah, wajahnya sepucat hantu. Ia menatap Xie Yuan yang mendekat, tetapi bayangannya sudah kabur. Aku yang perintahkan semua ini, jangan siksa dia. Melihat bayangan itu perlahan mengangkat kapaknya, dia tampak sedikit enggan menyerah, karena dia lebih banyak menarik napas daripada menghembuskannya, dan berusaha keras mengangkat sisa separuh lengannya. Aku belum selesai. Aku belum membiarkan Lao Er menjadi tuan tanah, aku belum. Aku belum memanjat ke atas. Aku belum meninju. Wajah Yu Lao Gou. Aku belum. Dengan suara keras, Xie Yuan menjatuhkan kapak itu tanpa ekspresi, mengakhiri gumaman Zhang Yufeng. Saat lengan Zhang Yufeng yang patah terkulai lemas, Zhang Laur berkedip dan gemetar seluruh tubuhnya, seakan terbangun dari mimpi buruk. Ia menatap Zhang Yufeng yang terbaring di genangan darah, lalu menatap Xie Yuan yang berdiri diam di sampingnya sambil memegang kapak. Ia mengambil pisau dapur dan bergegas maju, meraung. Sialan, kau membunuh saudaraku. Aku akan melawanmu. Melihat Zhang Laur yang telah kehilangan akal sehatnya, Xie Yuan mengangkat kapaknya. Dengan suara dentuman keras, Zhang Laur pun terjatuh ke tanah bersama saudaranya dan berhenti bergerak. Xie Yuan melangkah pelan 2 kali, duduk di kang, dan melemparkan kapak ke samping. Dia memandang kedua mayat di tanah, mengambil segenggam kacang kapri dari piring di sebelahnya dengan tangan kirinya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya, dia mengambil botol anggur yang dihangatkan di sampingnya dan meminum semuanya. Saat anggur panas itu turun ke tenggorokannya, dia mengerucutkan bibirnya dan menutup matanya cukup lama, lalu mengembuskannya. Xie Yuan bersandar dan menoleh keluar jendela. Langit di timur sudah agak cerah. Hari tahun baru. Ini tahun baru. Bab 76. Xie Yuan berdiri dari kang, berpikir sejenak, berjalan ke tubuh Zhang Yufeng, mengaduk-aduk dadanya sebentar, dan benar saja, ia mengeluarkan sebuah buklet tipis dari lapisan dalam. Ia mengangguk pelan. Gaya tinju ini begitu kuat dan memiliki asal-usul yang mendalam. Terlebih lagi, Zhang Yufeng tampaknya telah menyembunyikan dan mempraktikannya secara diam-diam, seolah-olah ia ingin memberi Yu Chunsheng kejutan suatu hari nanti. Ia mungkin akan membawanya. Xie Yuan meliriknya sekilas. Karena Zhang Yufeng telah menjahit buku panduan bela diri itu ke dalam lapisan celana dalamnya, buku itu dijaga kerahasiaannya dan tidak rusak secara langsung selama pertempuran. Buku kecil itu sebagian besar masih utuh, hanya ada sedikit noda darah di sampulnya. Namun, kertasnya berkualitas baik dan tidak ada darah yang merembes ke dalamnya. Dia tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat, jadi dia menyimpan keterampilan seni bela diri terlebih dahulu, dan kemudian mencari sebentar, tetapi tidak menemukan barang berharga apapun kecuali uang receh perak dan surat tanah. Xie Yuan berbalik dan mengambil kendi-kendi anggur yang tersisa, menaburkannya di sekitar rumah, dan hendak menyalakan api ketika telinganya tiba-tiba bergerak.
Ia menghindar, lalu berjalan keluar pintu dan menuju halaman. Langit di sebelah timur sedikit cerah, langit masih redup, dan sesosok tubuh berdiri di halaman. Xie Yuan mengenali orang itu dan mengangkat alisnya. Saudara Zhu. Zhu Dongming memegang panci besar di tangannya dan mengangguk. Kalian berisik sekali. Aku mendengarnya dari mana-mana. Aku bahkan tidak memanggil Chen Yun atau Wu Laoxi. Aku hanya meminta Zhou Feng untuk tetap di sini dan tidak membiarkan siapapun ikut bersenang-senang. Xie Yuan mendengarkan dengan seksama dan samar-samar mendengar suara Zhou Feng terbawa angin malam. Tidak apa-apa. Aku jatuh saat mengajak anjing jalan-jalan. Kembalilah ke kamarmu dan tidurlah, Paman. Selamat Tahun Baru. Xie Yuan menundukkan kepalanya. Dia telah menyelamatkan nyawa Zhou Feng, jadi dia relatif bisa diandalkan di desa. Saudara Zhu, Anda bijaksana. Zhu Dongming menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Kalian berbuat baik untuk desa. Meskipun aku tidak bisa membantu, aku harus mengulurkan tangan. Dia menggerakkan hidungnya sedikit, lalu menyerahkan panci besar di tangannya kepada Xie Yuan dan berkata, anggur beras seperti ini tidak akan gosong. Kita butuh lemak hewani. Xie Yuan tanpa sadar mengambil panci dan menatap Zhu Dongming dari atas ke bawah, sedikit terkejut. Saudara Zhu, apakah kamu sudah menyiapkan ini? Kamu dan Zhangda sama-sama kembali ke desa untuk merayakan Tahun Baru, dan aku penasaran apakah akan ada masalah. Lalu, di tengah malam, saat setengah tertidur, aku mendengar suara gaduh. Siapa lagi di desa ini yang berani membuat masalah untuk seseorang bernama Zhang pada malam tanggal 30? Sang pemburu menunjukkan wawasan tajam dan tertawa. Lagi pula, jika kau bertindak, aku tahu kau yakin akan hal itu, jadi aku akan datang untuk membereskannya untukmu. Aku tidak mau masuk. Aku tidak melihat apa-apa. Taburkan minyak pada benda-benda yang ingin kau bakar, lalu siramkan ke keempat sudut dan dinding. Aku jamin apinya akan kuat dan padam total. Nah, kau menjual kayu bakar Iron Willow dengan harga murah. Apiku selalu kuat musim dingin ini dan anakku tidak kedinginan. Aku akan memberimu sepanci api juga. Melihat Zhu Dongming melambaikan tangannya, dia berbalik dan keluar untuk mengamati situasi. Xie Yuan membungkuk dengan sungguh-sungguh di belakangnya dan membawa pot berisi minyak hewan ke dalam rumah. Jejak ini tidak bisa ditutup-tutupi. Zhang Yufeng adalah seorang pejabat, jadi membakarnya habis-habisan adalah solusi terbaik. Xie Yuan menuangkan minyak sesuai instruksi Zhu Dongming, mengambil lilin, berdiri di pintu, melirik dua mayat yang tergeletak di tengah, dan melemparkannya dengan ringan ke tangannya. Lilin itu jatuh ke mayat, dan bola api membubung tinggi, menyebar ke segala arah dan merambat naik ke dinding dalam beberapa tarikan napas. Zhu Dongming tidak berbohong, apinya memang kuat. Dengan api menari-nari di matanya, Xie Yuan berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, di sudut jalan tanah, Xie Yuan bertemu Zhou Feng yang sedang menuntun seekor anjing pemburu. Anjing Zhou Feng yang tadinya penuh energi berlari lurus ke depan dengan tali yang direntangkan erat. Ketika melompat keluar dan melihat Xie Yuan, ia tiba-tiba mencabut taringnya, berputar-putar di belakang kaki pemiliknya, dan merintih. Zhou Feng melihat Xie Yuan, yang sepertinya sedang mengajak anjingnya jalan-jalan pagi ini. Ia mengabaikan darah di tubuhnya dan menyapanya sambil tersenyum. Saudara Yuan, selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru, Saudara Zhou, terima kasih atas kerja kerasmu. Tentu saja. Kembalilah dan istirahatlah. Kami akan mengurus sisanya. Xie Yuan melambaikan tangan padanya dan berjalan menuju rumahnya di lereng bukit. Setelah mencapai tempat yang lebih tinggi, Xie Yuan melihat ke belakang dan menemukan bahwa rumah di tengah desa, yang ukurannya hampir sama dengan rumah kepala desa, telah berubah menjadi api besar. Desa itu gempar karena banyak orang keluar dari rumah mereka, berteriak dan mengambil air dari tangki air, sumur dan sungai kecil di samping desa untuk memadamkan api. Zhou Feng berlari paling cepat sambil membawa ember, bergegas ke depan kerumunan dan menempati posisi paling nyaman untuk mengambil air. Melihat betapa aktifnya dia, orang lain tidak akan mengatakan apapun meskipun dia menghalangi jalan mereka. Ia berada di posisi terbaik, memompa air paling lambat, dan setelah semua orang bergegas kembali, Zhou Feng bergegas kembali. Akibatnya, ia berteriak, aduh, dan tidak sengaja, tersandung batu, dan air tumpah ke tanah. Jalan menjadi sangat licin, dan Zhou Feng masih terbaring di tengah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Sisi lainnya, Zhu Dongming membawa ember dari rumah. Ember besar berisi air itu tampak cukup untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi tampaknya ada minyak yang mengapung di atasnya. Dia menyiramkan air ke api dari belakang, namun api itu tidak melemah, malah membesar. Zhu Dongming mencibir. Ini Tahun Baru, silakan makan minyak. Dia membawa ember kosong dan berjalan pulang dengan santai. Bukannya saya tidak menginginkan satu barel lagi, hanya saja minyaknya sudah habis. Tidak ada seorang pun di desa yang secara terbuka mencampur minyak seperti Zhu Dongming, tetapi banyak juga yang bermalas-malasan. Sekeras apapun kepala desa berteriak,
selalu ada orang-orang yang berjalan pelan seperti sedang berjalan kaki. Ketika air mendekati mereka, mereka tidak langsung masuk ke dalam rumah, melainkan menyiramkannya ke kaki mereka. Bahkan banyak pula yang tak menghiraukan ajakan tersebut dan hanya berkerumun di dalam rumah menyaksikan keseruannya, tak kuasa menyembunyikan rona kegembiraan di wajah mereka. Kudengar mereka berdua ada di sana. Seseorang mengedipkan mata. Nyata, nyata. Kedua saudara Zhang ada di dalam. Mereka bilang mereka mabuk dan berkelahi di tengah malam, tak sengaja menumpahkan minyak lampu, dan mereka tidak bisa keluar. Ya, aku bisa mendengar mereka di dekat sini. Benarkah terbakar sampai mati? Setelah memastikan kedua anggota keluarga Zhang ada di dalam, para penonton tidak dapat lagi menahan tawa dan bahkan mulai bertepuk tangan. Mati yang baik, mati yang baik. Hahaha. Akta tanahku. Beberapa penduduk desa yang tanahnya diduduki menangis dan tertawa. Surat-surat tanah dibakar dan tanahnya disita seluruhnya, sehingga mereka tidak punya kemungkinan untuk mendapatkannya kembali. Orang lain melihat sebuah kotak di dekat pagar di gerbang, dan dengan penasaran menariknya keluar, membukanya, dan tiba-tiba terkejut. Sertifikat tanah. Banyak sekali sertifikat tanahnya. Semuanya ada di sini. Para penonton terkejut dan segera berlari ke depan, dan benar saja, masing-masing dari mereka menemukan surat-surat tanahnya sendiri. Penduduk desa itu semua gembira mendengar hal itu, dan banyak di antara mereka merasa bahwa Tuhan telah membuka matanya, dan tidak memikirkan hal lain lagi. Namun beberapa orang yang bijaksana bertanya-tanya, mengapa kotak ini ada di luar? Kepala desa tua itu mendengar beberapa orang bergumam, mengisap pipanya, dan berkata perlahan. Tidak mengherankan jika melempar kotak keluar saat terjadi perkelahian. Beberapa orang saling memandang dan mengangguk dalam diam. Itulah yang dikatakan kepala desa. Ratusan orang dari sebagian besar desa tidak mampu memadamkan api. Mereka mengepung rumah leluhur keluarga Zhang, yang semakin membesar selama bertahun-tahun, dan menyaksikannya runtuh total dengan suara dentuman keras. Bab 77. Keramaian desa membuat rumah itu tertutup. Xie Yuan kembali ke rumahnya, duduk di tempat tidur, dan mengalirkan energi internalnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tinju Zhang Yufeng menyebabkannya beberapa cedera internal, tetapi dengan latihan menjaga kesehatan untuk melindungi organ dalamnya, cedera ini tidak serius dan ia akan pulih setelah masa penyembuhan. Namun dia tentu saja tidak akan pulih di desa. Setelah sedikit sembuh, Xie Yuan kembali bersemangat, membuka matanya, dan mengeluarkan buklet dari dadanya. Tidak ada tulisan apapun di sampul biru buklet itu, kecuali beberapa noda darah. Xie Yuan menggosoknya pelan, lalu mengambil buku lain yang ia simpan di dekatnya. Sambil memegang buklet di masing-masing tangan, Xie Yuan meletakkan kedua buku di depannya dan membandingkannya, lalu mengangguk dalam diam. Memang bahannya sama. Ketika saya membukanya, saya melihat bahkan tulisan tangannya pun sama. Tidak diragukan lagi itu adalah tulisan tangan pendeta Tao itu. Xie Yuan bergumam. Saya ingat pendeta Tao pernah berkata bahwa ia mewariskan teknik tinju kepada kakak tertua saya, tetapi saya tidak dapat menemukannya dan mengira teknik itu telah dicabik-cabik oleh binatang buas. Ternyata teknik itu ada lagi. Xie Yuan teringat kembali kenangan yang sengaja dikuburnya, dan teringat bahwa beberapa waktu sebelum kematian Xie Lun, dia tampaknya bertengkar beberapa kali di rumah, tetapi dia tidak menganggapnya serius saat itu. Kalau dipikir-pikir, adikku dibunuh oleh Zhang Yufeng tak lama setelah bertemu dengan pendeta Tao itu. Seandainya dia diberi lebih banyak waktu, meski singkat, dengan bakatnya yang dipuji bahkan oleh pendeta Tao misterius itu, mungkinkah dia tidak akan takut lagi pada Zhang Yufeng? Sayang sekali, seorang jenius yang baru saja mengalami pertemuan kebetulan, justru berhadapan dengan musuh yang benar-benar di luar batas kemampuannya saat itu, dan tidak terjadi keajaiban. Jika tidak, mungkin si kakak tertua bisa saja menciptakan legendanya sendiri. Xie Yuan merasa sedikit kecewa dan menghela napas dalam-dalam. Dia meninggalkan latihan-latihan pemeliharaan kesehatannya dan perlahan-lahan mulai berlatih tinju. Petik 2. Setelah beberapa saat, dia menutup buku itu lagi dan menggelengkan kepalanya. Saya merasa sedikit pusing saat membaca. Ada terlalu banyak istilah dalam buku ini, dan Xie Yuan merasa seperti sedang membaca buku yang ditulis di surga. Bagaimana dengan bertinju dengan 8 trigram dan 5 elemen, menginjak roh jahat surgawi dan duniawi, dan menggunakan hal-hal normal untuk mengalahkan hal-hal aneh? Sepertinya aku sedikit mengerti, tapi tidak banyak. Xie Yuan merasa agak tak berdaya, karena pengetahuan Tao yang sangat dibutuhkan di sini. Ia bisa mendapatkan gambaran umum tentang banyak hal, tetapi belum pernah mempelajarinya secara sistematis. Ia hanya tahu dasar-dasarnya, bukan detail yang mendalam, jadi ia merasa agak bingung. Secara umum, ini adalah teknik tinju Tao yang mendalam dengan kekuatan dahsyat, gerakan misterius, serta benar sekaligus aneh. Ia memiliki kekuatan yang paling yang dan paling kaku, serta perubahan 5 elemen dan 8 trigram. Saat menghadapi musuh, ia tak terhentikan dan tak terbendung.
Sekalipun itu hanya perkiraan kasar, dibandingkan dengan gaya bertarungnya saat ini, mengabaikan tinju panjang sirah besi, ilmu pedang tingkat 3 milik badan pengawal lonteng, teknik pedang serigala berlari, sama sekali tidak ada bandingannya. Meskipun Xie Yuan tidak tahu tingkatan seni bela diri tingkat atas di agen pendamping, dia meragukan bahwa seluruh agen pendamping, bahkan keterampilan tertinggi Shen Longteng, tidak dapat dibandingkan dengannya. Melihat hasil latihan Zhang Yufeng, keduanya berada pada level darah dan energi yang sama, tetapi ini adalah pertama kalinya Xie Yuan bertemu lawan selevel yang dapat menandinginya. Meskipun ia memanfaatkan pikirannya yang sedang kacau, hal itu menunjukkan kehebatan teknik tinju ini, yang bahkan dapat mengabaikan beberapa perbedaan dalam pengembangan kekuatan internal. Namun Zhang Yufeng berhasil mempelajarinya, tampaknya ia telah bekerja keras. Ia masih muda, namun ia telah mendaki dari desa kecil hingga ke kantor pemerintahan daerah. Dalam arti tertentu, ia bukan orang yang biasa-biasa saja. Namun sekarang, tempat itu seharusnya sudah berubah menjadi abu. Mata Xie Yuan berbalik, dan dia berpikir. Jika kita mengikuti metode yang tepat, itu tak lebih dari sekadar mencari pendeta tahu untuk membacakan kitab suci guna membangun fondasi yang kokoh. Pertama, kita harus memahami kitab suci, baru kemudian kita bisa mencari pencerahan. Tapi dengan bakatku, aku tidak perlu bersusah payah. Xie Yuan memejamkan mata dan mengingat kembali pertarungan dengan Zhang Yufeng sejenak, mengingat kemisteriusan gerakannya, lalu membandingkannya dengan buku, membacanya tanpa ragu-ragu untuk memperoleh pemahaman umum. Setelah melalui seluruh proses ini, mata Xie Yuan menjadi kabur dan dia mulai memahami sesuatu. Gunung 8 trigram mengguncang tinju, 1/100. Tinju pengguncang gunung 8 trigram. Nama yang sangat kuat. Melihat buku seni bela diri itu lagi, kata-kata yang tampak seperti buku surgawi itu tiba-tiba masuk akal, bahkan gambar-gambar dari buku panduan tinju. 8 set gerakan tinju dan gerakan tubuh yang sesuai secara alami muncul dalam pikiran Xie Yuan. Gaya tinju ini sebenarnya juga sesuai dengan teknik pertarungan tubuh. Ini adalah gaya bertarung yang praktis dan nyata. Zhang Yufeng baru berlatih setengahnya. Gerak kakinya terlalu rumit. Dia jelas belum menguasainya. Kalau tidak, pertarungannya pasti akan seru. Xie Yuan mengangguk diam-diam. Semakin ia mengamati rangkaian teknik tinju ini, semakin dalam dan misterius teknik tersebut, dan betapa dahsyatnya teknik tersebut. Tetapi tidak peduli seberapa mendalamnya hal itu, saya mempelajarinya sendiri. Kekuatannya memang dahsyat, tapi juga menguras banyak energi. Hanya dengan satu kali latihan, saya khawatir saya hanya bisa mendaratkan beberapa pukulan. Bahkan dengan 2 sesi latihan, saya tidak bisa mempertahankannya. Dan ini baru tahap awal. Jika seorang seniman bela diri eksternal ingin menggunakan teknik tinju ini, haruskah dipadukan dengan energi internal? Mungkin dipadukan dengan latihan-latihan untuk menjaga kesehatan. Xie Yuan tampak sedang memikirkan sesuatu. Identitas pendeta Tao itu misterius dan tak terduga. Latihan-latihan pemeliharaan kesehatan dan tinju pengguncang gunung Bagua awalnya dipersiapkan untuk sang kakak tertua, dan kemungkinan besar keduanya merupakan perangkat pelengkap. Pertama, ajarkan tinju Bagua Hanshan untuk melihat apakah dia bisa memahaminya. Jika berhasil, gunakan latihan pemeliharaan kesehatan untuk membangun fondasinya, lalu bawa dia kembali ke sekte dan beri dia bimbingan yang cermat. Xie Yuan merasa bahwa ia telah menebak sedikit isi pikiran pendeta Tao itu. Latihan-latihan yang menjaga kesehatan memberikan daya tahan, sementara pukulan mengguncang gunung 8 diagram sangat kuat dan dahsyat. Terlebih lagi, keduanya merupakan latihan Tao, yang berasal dari asal yang sama. Dengan menggabungkan keduanya, efeknya lebih dari sekadar 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Xie Yuan bersorak dan mengangguk diam-diam. Namun, ia menutup buku itu dan menempelkannya di tubuhnya. Tidak seperti sebelumnya, ia tidak bersemangat untuk mulai berlatih keterampilan baru tersebut. Pertama, kesehatannya buruk, dan kedua, dia tidak bisa tinggal lama di desa. Xie Yuan berkemas, bangkit dan keluar, tepat pada waktunya untuk melihat Lilan dan Wang Lei berdiri di lereng menyaksikan kegembiraan di desa. Ketika keduanya melihatnya keluar, Lilan mengoceh dengan penuh semangat. Yuanzi, Yuanzi. Lihat, ada kebakaran di rumah keluarga Zhang. Katanya mereka berdua terbakar sampai mati. Benarkah? Sepertinya perbuatan baik akan dihargai dan perbuatan jahat akan dihukum. Mereka yang berbuat jahat pada akhirnya akan binasa. Xie Yuan tersenyum sedikit. Ya, Yuanzi, kamu terpelajar dan berbudaya. Lilan mengangguk berulang kali, lalu bertanya dengan ragu. Yuanzi, kamu mau pergi sekarang? Ya, agen pendamping sedang sibuk. Saya sudah makan malam kemarin. Saya akan kembali lagi nanti. Lebih baik sibuk. Kesibukan akan membantumu mencapai sesuatu. Lilan memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan melirik Wang Lei, yang hanya tertawa. Xie Yuan memuat sisa kayu di halaman ke gerobak keledai, berpikir sejenak, lalu memanggil Zhu Dongming. Saudara Zhu, tolong antar aku tumpangan. Tidak masalah.
Maka Zhu Dongming mengemudikan kereta, dan Xie Yuan duduk bersandar di tumpukan kayu di belakang kereta, terbungkus jaket katun tebal dan mengenakan topi kulit anjing. Ketika tanah keluarga Zhang masih panas, mereka meninggalkan desa Xiaoxi dan menuju Yunzhou melalui jalan resmi. Pada hari pertama tahun baru Imlek, banyak orang pergi ke kota kabupaten, dan ada aliran orang dan kendaraan yang konstan di jalan resmi. Aduh, aduh, minggir. Petugas sedang menjalankan tugasnya, minggir. Suara derap kaki kuda yang cepat terdengar, dan orang-orang di jalan resmi bergegas minggir, menyaksikan sekelompok kecil pejabat menunggang kuda dan berlari kencang ke utara dalam kepulan debu. Sebuah gerobak keledai pengangkut kayu berhenti di pinggir jalan. Xie Yuan duduk di atasnya, memperhatikan para petugas yang bergegas melewatinya sambil tersenyum tipis. Saya tidak tahu apakah itu merpati pos atau metode komunikasi lainnya, atau apakah mereka telah menyetujuinya sebelumnya, tetapi respons mereka memang sangat cepat. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Xie Yuan menekan topinya, duduk di kereta keledai, dan perlahan memasuki Kabupaten Yunzhou. Bab 78. Agen pendamping sangat sibuk selamat tahun baru, dan inilah saatnya menghasilkan uang. Namun, Shen Longteng memulai karirnya sebagai seniman bela diri dan merupakan pria yang sangat berani. Ia bukan pejabat berhati hitam. Ia bahkan membuat orang bekerja lembur selama tahun baru dan tanpa malu-malu menyebutnya sebagai berkah. Para pengawal berada jauh dari rumah sepanjang tahun dan hanya punya sedikit waktu untuk tinggal di rumah, jadi Shen Longteng tidak memperoleh biaya perjalanan festival musim semi agar para pengikutnya dapat mengadakan reuni langka. Oleh karena itu, selain pengawal penting yang dikirim melalui pengundian, agen pengawal juga memiliki personel jaga yang diperlukan. Saat itu, hanya ada beberapa orang di kompleks tersebut. Xie Yuan memasuki agen pendamping dan tidak membiarkan Zhu Dongming pergi. Sebaliknya, ia mengajaknya berkeliling dan pergi ke apotek, di mana ia mendapatkan 2 resep obat untuk menguatkan tubuh dan menyehatkan darah. Zhu Dongming baru saja mengagumi kemegahan agensi pendamping Longteng, yang menempati separuh jalan, ketika dia mendengar Xie Yuan berkata, "Saudara Zhu, apotek di agen pendamping sangat ahli. Resep ini sangat efektif untuk mengisi kembali darah dan qi. Saya juga akan menjelaskan poin-poin penting baju besi. Anda sudah punya dasarnya. Bawalah obatnya pulang dan berlatihlah sambil meminumnya. Semoga Anda mencapai terobosan dan menjadi seorang pejuang." Zhu Dongming tercengang ketika mendengar ini, dan tiba-tiba dia sedikit bersemangat dan tidak bisa menyembunyikannya. Aku masih punya harapan untuk menjadi seorang prajurit. Kenapa tidak? Saudara Zhu memang sedikit lebih tua, tapi dia masih prima. Qi dan darahmu cukup. Selama kamu punya metode dan beberapa obat pelengkap, tidak akan sulit untuk menjadi seorang pejuang. Hanya saja mungkin akan lebih sulit untuk maju, kata Xie Yuan. Dia sudah berada di tahap kedua pelatihan, dan hampir selesai berlatih baju besi Sekte Zira Besi. Tidak ada masalah dalam memberikan bimbingan kepada Zhu Dongming. Xie Yuan mengajak Zhu Dongming ke halaman rumahnya dan memintanya berlatih 6 set jurus baju besi. Ia mendemonstrasikan dan mengoreksinya berkali-kali, yang memakan waktu setengah hari. Xie Yuan mengangguk, merasa bahwa pelatihan Zhu Dongming bukan lagi masalah besar, lalu berkata, "Saudara Zhu, terima kasih atas bantuanmu kali ini." "Yah, tidak banyak yang bisa kuucapkan terima kasih kepada Zhou Feng, hanya sedikit pengetahuan dasar bela diri. Tapi dia belum berlatih di Sekte Zira Besi, jadi tidak mudah bagiku untuk mengajarinya teknik-teknik itu. Aku harus kembali ke sasana bela diri untuk bertanya kepadanya dulu." Ada juga lanjutan dari baju besi. Pada hari ke-15 bulan lunar pertama, akan ada kompetisi bela diri di perguruan bela diri Panlong. Xie Yuan harus pergi dan melihat apakah Biksu Liu telah melarikan diri atau tidak. Membunuh seorang pejabat bukanlah masalah kecil. Siapapun yang jeli pasti tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Zhang Yufeng. Mungkinkah seorang seniman bela diri mabuk menumpahkan minyak lampu dan terbakar sampai mati? Mereka memperlakukan Yu Chunseng seperti orang bodoh. Namun, Zhu Dongming membantu Xie Yuan membakar semua jejak dengan api besar. Tanpa bukti apapun, Yu Chunseng tidak bisa terburu-buru masuk ke agen pengawal untuk menangkap orang. Selama ia memiliki argumen yang kuat, Shen Longteng tentu akan mampu menenangkan situasi, dan Yun Zhaoren tidak akan bisa menyentuh orang-orang di agen pengawal. Akan tetapi, jika polisi berpengalaman di pemerintahan daerah menemukan bukti kuat dan datang menuntut pembebasan orang tersebut atas nama keadilan, Shen Longteng tidak akan mampu menghadapi pemerintah secara langsung. Maka bantuan yang diberikan Zhu Dongming dan Zhou Feng tidaklah sedikit, meskipun jika dipikir-pikir, sekalipun api dinyalakan perlahan-lahan dengan anggur beras, dengan usaha keras penduduk desa, api itu bisa saja menghanguskan keluarga Zhang hingga rata dengan tanah. Namun dengan melakukan ini, mereka berdua akhirnya menentang pemerintah dan dapat dianggap kaki tangan, jadi Xie Yuan tentu saja harus menghargainya. Balas dendam ketika Anda dizalimi dan ucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain. Hanya dengan begitu Anda tidak akan hidup sia-sia. Zhu Dongming mendesah berulang kali.
Cukup, cukup. Aku tidak melakukan apapun. Dia sekarang sangat bersyukur karena dia berada di pihak Xie Yuan sejak dia menyaksikannya membunuh Lima Si. Setelah Zhu Dongming kembali, Xie Yuan menyiapkan beberapa obat pengaktif darah dan penambah ki untuk dirinya sendiri dan memulihkan diri di agen pendamping. Obat-obatan untuk luka yang diberikan agen pendamping memang sangat bagus, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah harganya yang mahal. Xie Yuan telah menghabiskan semua uang yang tersisa, dan mau tak mau menggelengkan kepala dan mendesah, orang miskin pandai sastra, tetapi orang kaya pandai bela diri. Ia memiliki baju besi di luar dan keterampilan menjaga kesehatan di dalam, sehingga kemampuannya untuk melawan cedera sangat kuat. Dengan bantuan obat-obatan, luka-luka internalnya pada dasarnya sembuh dalam 2 hari. Maka ia memanfaatkan waktu luangnya untuk berkonsentrasi berlatih tinju Bagua Hanshan. Ada 8 gaya dalam Bagua Hanshan Kuan, yang sesuai dengan bentuk Bagua, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Misalnya, tinju Qian yang agung dan agung, tinju Kun yang berat dan hebat, dan 8 teknik tinju masing-masing mempunyai misteri dan daya tarik tersendiri. Xie Yuan mendalami ilmunya, melatih setiap gerakan hingga ia terbiasa. Ia menyaksikan kemajuannya meningkat sedikit demi sedikit, dan ia merasa tak kenal lelah setiap hari dan sangat menikmatinya. Kantor pemerintah daerah, ruang belajar. Letnan Kabupaten Yu Chun Seng duduk di kursi berlengan, wajahnya yang agak gemuk dan pucat tidak menunjukkan emosi apapun saat dia mendengarkan laporan bawahannya. Petik 2 titik. Hanya satu lencana pinggang Yamen Kabupaten yang ditemukan, samar-samar dikenali sebagai milik Zhang Bantou. Sisanya dibakar. Yu Chun Seng berkata dengan tenang. Katamu semua penduduk desa bilang 2 bersaudara itu mabuk, bertengkar, dan menjatuhkan lilin. Itu yang dikatakan kepala desa. Ya. Yu Chun Seng mengelus jenggot pendeknya dan tertawa. Sepertinya Yu Feng tidak populer. Beberapa bawahan menundukkan kepala dan tidak berani menjawab. Yu Chun Seng mencondongkan tubuh ke depan lagi dan bertanya. Di mana Xie Yuan? Saat kami tiba, dia sudah tidak ada di rumah. Beberapa orang bilang dia sudah pergi ke kota kabupaten saat fajar. Yu Chun Seng menyipitkan matanya dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Tidak ada suara sama sekali dalam penelitian itu, yang membuatnya semakin menyedihkan. Seorang seniman bela diri biasa-biasa saja menumpahkan minyak ke dalam lampu dan membakar dirinya sendiri sampai mati. Sungguh lucu. Tiba-tiba dia membanting meja dengan keras, yang membuat beberapa bawahan ketakutan. Pasti orang itu yang melakukannya. Zhang Yufeng sudah menjadi praktisi tingkat 2, namun ia tetap menderita serangan brutal. Api besar membakarnya habis-habisan, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Bahkan detektif veterannya pun tak bisa melihat apapun. Setelah kejahatan selesai, ia langsung pergi, membuatnya mustahil untuk ditangkap sedikitpun. Itu tidak mudah, itu sangat sulit. Apakah anak ini benar-benar anak desa yang berusia di bawah 20 tahun? Wajah Yu Chun Seng muram dan tidak yakin, dan dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Saya ingin tahu semua detail tentang Xie Yuan. Coba saya lihat. Untuk pertama kalinya, dia menatap Xie Yuan dengan penuh perhatian, alih-alih melihatnya sebagai mangsa yang bisa dipermainkan sesuka hatinya. Pada hari ke-8 tahun baru Imlek, saya kembali ke rumah orang tua saya. Ini adalah salah satu adat istiadat yang berbeda antara kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, orang-orang akan kembali ke rumah orang tua mereka pada hari kedua festival musim semi, tetapi di sini mereka kembali setelah 7 hari. Tapi buku ini tidak ada hubungannya dengan Xie Yuan. Dia tidak punya istri dan orang tuanya tidak ada. Dia hanya berlatih bela diri di agen pendamping. Satu-satunya hal yang istimewa adalah bahwa pada hari ini, ia akhirnya menguasai Bagua Saking Mountain Fist. Tinju goyang gunung Bagua, panduan pemula 1/500. Dengan 100 poin yang sama, kemajuan Bagua Saking Mountain Fist jelas jauh lebih lambat daripada Running Wolf Sword Technique, yang menunjukkan kesulitannya. Tetapi tidak peduli seberapa sulitnya, bagi Xie Yuan, itu hanyalah perbedaan antara memulai dalam 1 hari atau 5 hari. Xie Yuan tidak berlatih di halaman. Kamar pengawalnya cukup besar, dan jika ia memindahkan perabotannya, ia bisa berlatih di dalam kamar. Ia melayangkan pukulan, dan udara di seluruh ruangan beriak. Vas itu bergoyang sedikit, seolah-olah ada angin yang bertiup. Aku sudah mulai. Kekuatan seperti ini sudah cukup untuk pertarungan sungguhan. Xie Yuan mengangguk puas. Tinju pengguncang gunung Bagua sangat kuat. Bahkan jika seseorang baru memulai, efeknya tidak akan kalah dari teknik pedang serigala berlari. Tepat saat ia hendak melanjutkan latihannya, terdengar suara gedoran di pintu. Xie Yuan membuka pintu dengan bingung dan mendapati Qin Hai di luar. Suara apa itu di kamar? Kukira kamu bawa cewek. Tidak, aku hanya berlatih. Xie Yuan menyentuh kepalanya. Apakah suara pukulannya yang berderak terlalu keras? Melihat ini, Qin Hai tidak bertanya lagi dan langsung menariknya keluar. Bos ingin kamu segera ke sana, bantuan dibutuhkan. Bab 79.
Setelah hari ke-7 tahun baru Imlek, sebagian besar orang di agen pendamping telah kembali. Faktanya, 3 hari setelah liburan tahun baru, banyak orang mulai kembali. Para pendamping yang telah lama bekerja di agen pendamping masih merasa nyaman di tim pendamping. Shen Longteng ingin mereka berkumpul kembali dengan keluarga mereka, dan mereka tidak ingin tempat itu kosong selamanya. Xie Yuan mengikuti Qin Hai keluar, merasa bingung. Jiang Ho butuh bantuan. Zhao Xingyang adalah kepala tim pengawal. Ia telah menguasai 3 metode pelatihan dan memiliki jaringan koneksi yang luas. Selama Yun Zhao ada, ia dapat menangani masalah apapun di Jianghu. Jika dia tidak mampu mengatasinya, apa gunanya mencari Xie Yuan, seorang pemula? Namun, Xie Yuan segera tiba di ruang kerja Zhao Xingyang dan mengetahui apa keadaan daruratnya. Dalam penelitian, Zhao Xingyang mengenakan kemeja biru dan duduk di belakang meja, alisnya diturunkan dan matanya terkulai, memegang secangkir teh Gaiwan dan menyesapnya perlahan. Namun, ia menyesap tehnya lama sekali tanpa membiarkannya habis dan tanpa melepaskan cangkir dari bibirnya. Jika kau tidak melihatnya bergerak, kau akan mengira waktu telah berhenti. Di hadapannya berdiri seorang gadis ramping mengenakan gaun kuning angsa. Gadis itu mengikat rambutnya menjadi sanggul halus, kulitnya seputih salju, dan alis serta matanya indah, yang membuat orang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Fitur wajahnya sangat indah, dengan alis mata yang agak gelap bagaikan pegunungan jauh yang diselimuti kabut, dan sepasang mata besar berbentuk almond di bawahnya, penuh kehidupan. Hidungnya lurus dan melengkung ke atas, dan bibirnya merah muda, dan ketika dia mengerucutkannya sedikit, itu membuat orang merasa tak tertahankan. Pada saat ini, dia berdiri di depan meja Zhao Xingyang, sedikit mengerutkan kening, melengkungkan bibir merahnya, dan berkata dengan tidak puas. Kapten Zhao, apakah Anda begitu enggan melepasku kali ini? Nona Qin, agen pendamping sangat sibuk di akhir tahun, dan Zhao punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi dia benar-benar tidak bisa pergi. Zhao Xingyang terbatuk dan meletakkan mangkuk tehnya. Gadis bernama Nona Qin melipat tangannya dan sedikit mengangkat kepalanya. Mengirimku juga bukan tugas agen pendamping, kan? Kurasa itu seharusnya menjadi salah satu hal terpenting bagi agensimu. Bukankah seharusnya kau, pemimpin pendamping, yang bertanggung jawab? Zhao Xing mengangkat dahinya dan terdiam sesaat, jadi dia hanya bisa berkata. Misi saya ditetapkan sebelum tahun baru. Saya sudah membayar deposit ke agen pendamping Anda 2 bulan sebelum tahun baru. Nona Qin menolak untuk menyerah dan berkata dengan sedikit nada meremehkan. Sekalipun Kapten Zhao memberiku jawaban palsu, itu akan terlalu tidak tulus. Zhao Xingyang sakit kepala hebat. Meskipun penuh dengan kesombongan masa muda, ia tak bisa menunjukkannya sedikit pun di depan gadis berlidah tajam dan mulia ini. Ia hanya bisa tersenyum lembut. Nona Qin, harap bersabar. Saya akan segera mencarikan pendamping lain yang cakap untuk Anda. Apakah ada orang di agen pendamping Anda yang lebih mampu daripada Anda? Sebelum Nona Qin selesai berbicara, mata Zhao Xingyang berbinar dan dia berkata. Aku datang. Dia menghindar dan berlari ke ruang kerja untuk membuka pintunya sendiri, menyebabkan Qin Hai, yang hendak mengetuk pintu, berhenti di udara dan sedikit terkejut. Bos, orang-orangnya sudah ada di sini. Qin Hai memberi jalan di tengah jalan, memperlihatkan Xie Yuan di belakangnya. Xie Yuan menatap Zhao Xingyang, yang wajahnya dipenuhi kegembiraan dan sedikit lega, dan sedikit terkejut. Situasi seperti apa yang memaksa Zhao Xingyang, yang tidak pernah takut akan kesulitan apapun, untuk memiliki ekspresi seperti itu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah wajah kecil, marah sekaligus senang, muncul dari belakang Zhao Xingyang dan menatapnya dari atas ke bawah. Kapten Zhao, apakah ini pengawal yang cakap yang Anda atur untuk saya? Benar sekali. Nona Qin, jangan berpikir bahwa hanya karena Xiao Xie muda dan tampan, dia hanya mudah didekati. Baiklah, saya sangat puas dengan kandidat ini. Kapten Zhao, Anda boleh pergi sekarang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Zhao Xingyang tertegun sejenak, lalu melihat gadis itu melompat keluar dengan berani dan membungkuk di depan Xie Yuan. Terima kasih, Tuan Pendamping. Saya Situ Qin, pendamping Anda kali ini. Kapan kita berangkat? Xie Yuan menatap gadis itu, yang memiliki wajah tercantik yang pernah dilihatnya seumur hidupnya, dan merasa sedikit bingung sejenak. Cantik banget, jauh lebih cantik dari para selebriti internet itu. Bagaimana situasinya sekarang? Zhao Xingyang merasakan dendam yang tak terjelaskan. Dia baru saja berteriak-teriak memintaku untuk mengantarnya pergi, tetapi begitu melihat Xiao Xie, dia langsung melupakanku. Wanita muda macam apa dari keluarga bangsawan ini? Dia tetap saja wanita dangkal yang hanya peduli pada penampilan. Dia baru saja mengeluh dalam hatinya ketika Situ Qin kebetulan berbalik dan menatapnya dengan aneh. Kapten Zhao, kamu tidak sibuk. Kenapa kamu masih di sini? Wajah Zhao Xingyang dipenuhi garis-garis hitam. Ini ruang belajarku. Dia mendesah dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, Xiao Xie,
masuklah dan aku akan menjelaskannya padamu. Kenapa hanya si pengawal, yang boleh masuk? Aku kliennya, jadi aku seharusnya ada di sana untuk mendengarkan juga. Melihat Zhao Xingyang hendak menarik Xie Yuan ke ruang kerja sendirian, gadis itu mengikuti Xie Yuan dan membungkuk untuk berbicara. Petik 2 titik. Nona Qin, silakan masuk juga. Setelah memasuki rumah, Zhao Xingyang berkata kepada Xie Yuan. Ini Situ Qin, Nona Qin. Dia, seorang wanita dari keluarga terpandang dan pelanggan tetap agen pendamping. Di bawah tatapan Situ Qin, Zhao Xingyang sedikit mengubah kata-katanya, dan kemudian Situ Qin menarik pandangannya dengan puas. Kali ini dia pulang untuk mengunjungi keluarganya, dan dia mempercayakan agen pendamping untuk mengantarnya. Itu pendamping pribadi. Aku tidak bisa pergi, dan setelah berpikir panjang, kupikir kaulah yang paling cocok, Xiao Xie. Kuserahkan misi ini padamu. Pastikan kau mengantar Nona Qin kembali ke prefektur Yunzhou dengan selamat. Xie Yuan mengangguk tanpa suara. Ia sudah melihat bahwa wanita muda kaya ini memiliki kepribadian yang berubah-ubah. Zhao Xingyang tampak agak tidak bisa menerimanya, jadi ia menyerahkan kentang panas ini kepada dirinya sendiri. Bos Zhao, kalau kamu tidak pergi, siapa yang akan bergabung dengan tim pengawal? Hanya ada satu porter untukmu. Yah, hanya kamu. Setelah melihat tatapan Situ Qin, Zhao Xingyang mengubah kata-katanya lagi. Hanya aku. Xie Yuan sedikit tidak percaya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan selama liburan tahun baru sehingga aku benar-benar tidak punya tenaga. Zhao Xingyang merentangkan tangannya, lalu melangkah maju dan menepuk bahu Xie Yuan. Xiao Xie, jangan buang waktu lagi. Jangan tunda Nona Qin terlalu lama. Kau harus berangkat sekarang. Dia kemudian bergerak mendekati Xie Yuan dan berbisik. Nona Qin berstatus bangsawan dan memiliki latar belakang yang kuat. Xiao Xie, jangan bilang kakakmu tidak peduli padamu. Ini kesempatan besar untukmu. Jika kau bisa menaiki tangga sosial, kau pasti bisa meraih kesuksesan di masa depan tanpa masalah. Zhao Xingyang menepuk bahu Xie Yuan lagi. Meskipun dia berkata begitu, senyum nakal muncul di wajahnya. Dia pikir dia berbicara pelan, tetapi dia tidak menyadari bahwa Situ Qin di belakangnya sedikit melengkungkan bibirnya dan menatapnya dengan jijik. Xie Yuan agak terpaksa menerima misi pengawalan yang tidak dapat dijelaskan ini, tetapi karena pemimpinnya telah mengaturnya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya meskipun dia enggan. Berjalan menuju Situ Qin, Xie Yuan membungkuk dengan penuh semangat dan berkata dengan suara yang dalam. Nona Qin, saya Xie Yuan, dan saya bertanggung jawab atas keselamatan Anda kali ini. Silakan masuk. Xie Yuan, nama yang bagus, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Situ Qin tersenyum dengan alisnya yang melengkung, dan memandang Xie Yuan dari atas ke bawah dengan penuh belas kasih, yang membuatnya tampak sedikit tidak nyaman, tetapi membuat Situ Qin semakin tersenyum. Xie Yuan berkemas sebentar, mengambil bendera, dan mengikuti Situ Qin keluar dari agen pengawal. Ia mendapati konvoi di luar sangat besar, dan ada tim pengawal yang terdiri lebih dari 20 orang menunggu mereka. Semua penjaga itu tampak mengagumkan dan jelas merupakan petarung yang terampil, mereka semua adalah anak buah Situ Qin sendiri. Xie Yuan akhirnya mengerti mengapa Zhao Xingyang hanya mengirimnya, meskipun pengawalnya jelas besar. Tim sebesar ini tidak membutuhkan lebih banyak. Meminta agen pengawal lonteng untuk mengirim seseorang hanyalah formalitas, cara untuk menghindari masalah di sepanjang jalan. Bendera pengawalan lebih berarti daripada dirinya. Tidak heran Zhao Xingyang sendiri tidak mau datang. Buang-buang waktu saja dia melakukan pengawalan keamanan seperti ini. Agen pengawal membutuhkannya untuk tugas yang lebih penting. Tentu saja kita tidak bisa mengesampingkan faktor gadis itu sendiri. Melihat Situ Qin masih diam-diam menatapnya, Xie Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Situ Qin terkekeh dan berkata lembut. Terima kasih, Tuan Pendamping, jangan gugup. Bekerja sama dengan agen pendampingmu dan memintamu mengirim seseorang hanyalah formalitas. Lagi pula, aku sudah memeriksa almanak sebelum berangkat. Perjalanan hari ini akan lancar dan tidak akan ada kecelakaan. Itu tentu bagus. Tim yang begitu gemuk dan kuat, ditambah dengan bendera agensi pendamping lonteng, memang sangat aman. Xie Yuan mengangguk pelan, mengikuti konvoi yang bergerak perlahan berjalan keluar kota kabupaten, dan menuju ke selatan. Ketika mereka meninggalkan kota, beberapa pedagang sayur di dekat gerbang kota saling berpandangan pada saat yang sama, lalu menundukkan kepala dalam diam, berbalik dan pergi, lupa untuk mengambil barang-barang di kios mereka. Bab 80. Jenis pengawalan keselamatan seperti ini adalah tugas favorit banyak pendamping. Ada kemungkinan 99% tidak akan ada masalah, dan Anda bisa dengan mudah mendapatkan uang dan pahala. Sungguh sempurna. Jika dirilis, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terburu-buru melakukannya. Zhao Xingyang juga menjaga Xie Yuan dengan memberikan tugas langsung kepadanya, tentu saja, jika itu orang lain, klien mungkin tidak setuju.
Tetapi Xie Yuan selalu merasa sedikit tidak nyaman dengan tugas yang tampaknya mudah seperti itu. Wanita bangsawan itu duduk di kereta tengah, tetapi dia tetap membuka tirai dan menatapnya melalui jendela. Dipandangi, terutama oleh wanita cantik, tidak akan membuatnya kehilangan daging sedikit pun, tetapi Xie Yuan merasa tidak nyaman setelah dipandangi terlalu lama, jadi dia berbalik ke kereta di sebelahnya. Nona Qin, saya ingin tahu ada apa dengan saya. Tidak ada yang salah. Lalu mengapa Nona Qin menatapku? Xie Yuan bertanya terus terang. Tanpa diduga, si Tu Qin bahkan lebih lugas dan berkata sambil tersenyum. Karena kamu cantik. Xie Yuan terdiam. Wanita muda ini tidak bermain sesuai aturan. Dia sepertinya bukan tipe orang yang berhati-hati dan penakut. Si Tu Qin melanjutkan. Aku sudah melihat banyak pria tampan yang membanggakan keanggunan mereka, tapi anehnya, tak satu pun dari mereka yang berpenampilan secantik dirimu. Terima kasih, Escort, apakah kau berasal dari keluarga kaya di Yunzhou? Saya hanya seorang pemuda desa. Xie Yuan menggelengkan kepalanya. Mustahil. Ayam jantan bisa keluar dari kandang ayam, tapi burung phoenix tidak. Si Tu Qin menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu terus menatap Xie Yuan dengan rasa ingin tahu. Xie Yuan merasakan kulit kepalanya geli saat melihatnya menatapnya, jadi dia menguatkan diri dan berbalik untuk menatapnya. Setelah melihat ini, Xie Yuan tertegun sejenak. Meskipun saya merasa gadis itu memiliki kecantikan yang langka saat pertama kali melihatnya, saya tidak mau memperhatikannya dengan saksama karena sopan santun. Ketika kami saling memandang, saya terkejut melihat wajah ovalnya yang sempurna. Pipi gadis itu sehalus bayi, kulitnya yang putih dingin seputih salju, matanya berwarna peach almond, alisnya yang panjang bak gunung, hidungnya yang ramping, dan bibirnya yang merah merona. Setiap fitur wajahnya cantik dan semuanya menghangatkan hati. Pada saat ini, Xie Yuan, yang mengira orang tercantik yang pernah dilihatnya di dunia ini adalah Lilan, merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Melihat Xie Yuan menatapnya, si Tu Qin terkejut sesaat, dan merapikan rambutnya dengan sedikit tidak nyaman, lalu berkata, apa yang sedang kamu lihat? Saya menonton apapun yang ditonton Nona Qin. Oh, apakah aku terlihat cantik? Wah, cantik sekali. Terima kasih. Kamu bisa melihat lebih dekat. Mata si Tu Qin melengkung, dan Xie Yuan benar-benar kalah. Melihat hal itu, gadis itu tersenyum dan melanjutkan. Itu akan lebih menarik, dan aku tidak akan bosan di perjalanan. Ketua Zhaomu memang pahlawan, tapi dia selalu mengabaikanku, itu membosankan. Xie Yuan berkata, keluarga Nona Qin memiliki pengawal yang kuat, jadi menugaskan Zhao Biaotu untuk membawa bendera adalah pemborosan bakat. Saya tidak memintanya melakukan apapun, saya hanya ingin dia bekerja di prefektur Yunzhou. Dunia di sana luas, lebih baik daripada Yunzhou, dan cocok untuk orang berbakat seperti dia. Si Tu Qin tidak merahasiakan niatnya untuk memburu karyawan. Meskipun Xie Yuan masih belum tahu asal-usul gadis itu, ia tahu gadis itu pasti berasal dari keluarga terpandang, jadi ia tidak bertanya lagi. Ia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bakat dan kultivasi Bos Zhao seharusnya terkenal di ibu kota negara. Jika kita hanya berbicara tentang budidaya, itu tidak layak untuk dibicarakan. Si Tu Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa yang lebih muda darinya tetapi telah mencapai tingkat pelatihan keempat atau telah memasuki tahap transformasi ki dan darah. Xie Yuan sedikit terkejut. Tetapi Nona Qin cukup menyukai Zhao Tuer. Karena sumber dayanya berbeda. Para jenius itu semua menghabiskan banyak sumber daya, tetapi jika ditempatkan di lingkungan yang sama dengan Zhao Biaotu, tak seorang pun bisa mencapai kesuksesan yang sama. Itulah sebabnya saya ingin mendorong bakat dan ingin Zhao Biaotu datang ke ibu kota negara bagian. Jika ada platform yang lebih baik, dia akan menunjukkan bakatnya. Tapi bosmu adalah orang yang setia. Agen pengawal telah melatihnya, dan dia tidak ingin pergi, setidaknya tidak secepat ini. Xie Yuan mengangguk tanpa suara. Berdasarkan pemahamannya tentang Zhao Xingyang, dia memang orang seperti itu. Dia bertanya lagi, apakah ada banyak orang di alam transformasi ki dan darah di prefektur Yunzhou? Si Tu Qin melirik ke samping dan tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu daftar naga tersembunyi? Xie Yuan menggelengkan kepalanya. Si Tu Qin mengerutkan bibir merahnya. Yunzhou terlalu terpencil. Peringkat naga tersembunyi adalah peringkat prajurit muda di bawah usia 30 tahun di dinasti Dali, yang mencatat jumlah iblis bumi. Mereka yang ada dalam daftar ini dianggap jenius di seluruh dinasti Dali, sehingga banyak prajurit muda menganggapnya sebagai suatu kehormatan besar untuk masuk dalam daftar ini. Bahkan orang ke-72 dalam daftar ini memiliki tingkat kultivasi setidaknya tingkat kedua transformasi ki dan darah. Meskipun hanya Shen Biaotu yang mencapai alam transformasi ki dan darah di Kabupaten Yunzhou, dan ia dapat dianggap sebagai master di dunia kultivasi, itu saja. Di prefektur Yunzhou, masih ada beberapa orang berbakat dalam daftar naga tersembunyi. Meskipun Si Tu Qin tidak menjawab pertanyaan Xie Yuan secara langsung, Xie Yuan mengerti maksudnya.
Transformasi ki dan darah merupakan hal yang biasa bagi Yun Zhao, tetapi hal itu hanyalah hal biasa di prefektur Yunzhou dan seluruh dinasti Dali. Bahkan daftar yang disiapkan untuk prajurit muda memerlukan transformasi kedua ki dan darah untuk memulai. Xie Yuan menghela nafas sedikit. Seni bela diri itu seperti mendaki gunung, setiap gunung lebih tinggi dari gunung lainnya. Benar. Dan meskipun individu-individu berbakat dalam daftar naga tersembunyi mungkin mengesankan, mereka tetaplah naga tersembunyi, anak-anak muda yang sangat diharapkan semua orang. Hanya para Grandmaster dalam daftar naga terbang yang merupakan tokoh besar yang benar-benar dapat memengaruhi lanskap dunia kultivasi. Si Tukin juga mendesah, dan sedikit kerinduan muncul di wajah mungilnya yang cantik. Peringkat naga terbang. Xie Yuan bingung lagi. Dasar pengawal kecil yang bodoh. Dan memang benar, daftar itu tidak akan pernah dikirim ke Yun Zhao. Si Tukin berkata sambil tersenyum. Mereka yang mencapai alam, jembatan ganda langit dan bumi, disebut Grandmaster. 36 teratas akan dimasukkan dalam peringkat naga terbang, yang mewakili naga yang terbang tinggi di angkasa, meliputi langit dan bumi. Para Grandmaster di peringkat naga terbang semuanya adalah master bela diri ternama dunia dari keluarga bangsawan, tetua, dan master sekte, dan sebagainya. Mereka semua adalah tokoh yang mampu mengguncang dunia kultivasi hanya dengan hentakan kaki. Xie Yuan mengangguk tanpa suara. Ternyata inilah struktur seni bela diri dunia ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena peringkat naga terbang diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti itu, mengapa mereka rela peringkatnya dipertaruhkan? Bagaimana kita bisa menjamin validitas daftar ini? Apakah ini peringkat yang dikelola pemerintah? Anda bereaksi cukup cepat. Si Tukin memuji, lalu mengangguk. Tentu saja, hanya pemerintah yang bisa menyusun daftar seperti ini. Di dalam kantor polisi umum 6 gerbang di ibu kota, terdapat Menara Chunyu, yang mengelola semua intelijen seni bela diri. Merekalah yang menyusun daftar ini, jadi kredibilitas mereka tidak perlu diragukan lagi. Lagi pula, seniman bela diri mencintai ketenaran dan semangat juang, jadi setidaknya sebagian besar dari mereka akan senang berada dalam daftar seperti ini. Menara hujan musim semi. Seperti angin, ia merayap di malam hari, membasahi segalanya tanpa suara. Nama ini sangat tepat. Xie Yuan mengevaluasi ini dalam hatinya, dan tiba-tiba berpikir. Ada alam lain di atas jembatan kembar langit dan bumi. Apakah itu juga ada dalam peringkat naga terbang? Atau ada daftar terpisah? Dan pendeta tahu itu, kurasa dia berada di alam kesatuan dalam dan luar. Dia tidak membantahnya. Mungkinkah dia ada dalam daftar itu? Jadi Xie Yuan bertanya. Bagaimana dengan ranah kesatuan batin dan lahir? Di daftar yang mana? Mendengar pertanyaan Xie Yuan, ekspresi Si Tukin menjadi lebih serius, mengungkapkan nada serius. Grandmaster yang telah mencapai kesatuan sifat lahir dan batin telah dimasukkan dalam peringkat Tianlong. Naga surgawi, berdiri tinggi di atas langit biru, mengawasi semua makhluk hidup. Bersambung.